Pengalaman hidup Liu Yi cukup menyedihkan, ia kehilangan ayahnya ketika ia berusia 3 tahun, dan ibunya meninggal karena sakit ketika ia berusia 6 tahun. Satu-satunya kakek yang mencintainya sering mundur dalam retret demi mencapai alam roda takdir. Oleh karena itu, Liu Yi tidak dirawat sejak dia masih kecil, meskipun dia adalah ibu negara dari keluarga Liu, dia dikelilingi oleh penjilat dan tidak ada yang benar-benar peduli padanya. Liu Rufeng adalah kepala keluarga Liu. Dia tewas dalam pertempuran. Jika keluarga Liu masih memiliki orang yang kuat di alam kolam jiwa, maka tidak ada keraguan bahwa posisi patriark pasti akan dipegang oleh orang yang kuat di alam kolam jiwa. Tidak ada Soul Pond Realm sekarang, dan para tetua di atas semuanya terbasmi dalam pertempuran. Status tetua ketujuh dalam keluarga sebenarnya tidak terlalu tinggi, dan prestise tidak cukup. Garis langsung adalah garis langsung, dan garis agunan adalah garis agunan. Seorang wanita muda dalam garis langsung memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada para tetua dalam garis agunan. Jika bukan karena hubungan antara tetua ketujuh dan pertikaian darah, dan jika Liu Yi sedikit lebih lemah dan terlalu muda, pasti tidak akan ada kontroversi hari ini. Satu-satunya orang di keluarga Liu yang membuat Luli merasa relevan adalah Liu Yi. Dia telah menyelamatkan Liu Yi, dan Liu Yi telah menyelamatkannya. Luli tidak jatuh cinta pada Liu Yi, dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Liu Yi, dan dia tidak pernah mempertimbangkan masalah antara pria dan wanita. Dia hanya berpikir bahwa satu-satunya orang di keluarga Liu yang berteman dengannya adalah Liu Yi, jadi dia harus membiarkan Liu Yi mengambil posisi itu, dan hidupnya di Pulau Naga Dara akan lebih mudah di masa depan. Selain itu, pada saat ini, sekelompok lelaki tua mengandalkan usia tua mereka untuk menindas seorang gadis kecil, dan Luli tidak tahan. Tamparan Luli di atas meja membuat takut sekelompok orang dan membuat banyak orang marah. Luli hanyalah seorang tamu, dan dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi keluarga Liu. Ditambah lagi, dia adalah seorang anak muda yang baru saja menerobos ke alam laut ilahi, dan semua orang pasti akan meremehkannya. Jika bukan karena saudara mereka, keluarga Liu, yang bertahan hidup, bagaimana mungkin sekelompok orang tua dari keluarga Liu membiarkan Luli menghadiri pertemuan ini? Sekarang dia benar-benar berani membanting meja dan berbicara dengan arogan. Tetua ke-9 tidak senang, melirik ke arah Luli dan berkata, "Luli, ini adalah pertemuan keluarga Liu, sebaiknya kamu tidak mengatakan apa-apa." Tetua ke-9 dengan sengaja menekankan kata keluarga Liu untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang luar dan tidak memenuhi syarat untuk menuding. Luli mendengus dingin dan berkata, "Saya adalah tamu keluarga Liu. Mengapa saya tidak bisa berbicara? Di Gurun Utara, kami tidak percaya pada prinsip menghormati yang kuat. Bagaimana kalau kita bermain sebentar, Penatua ke-9? Jika kamu menang, tutup mulut. Jika aku menang, tutup mulut. Bagaimana mulutmu?" Tanah dari Liu Yi terlihat sedikit tersentuh, tapi dia menarik pakaian dan kaki Luli untuk memberi isyarat agar dia tidak main-main. Luli tetap bergeming dan menatap tetua ke-9 dengan semangat juang yang tinggi. Semua orang di aula menjadi gempar. Tetua ke-9 berada di tahap akhir alam laut ilahi dan hanya sedikit lebih lemah dari tetua ke-7. Beraninya anak muda seperti Luli menantangnya. Liu Yi bahkan tidak tahu bahwa Luli membasmi tetua King dari keluarga Zhao, dan yang lain bahkan tidak mengetahuinya. Selain itu, tidak ada orang luar yang melihat kepala botak dari manusia alam Senhai tahap akhir yang dia basmi ketika dia bergegas ke Danau Qiandao. Meskipun Luli agak aneh di mata semua orang, mampu mengalahkan tahap tengah alam laut ilahi sungguh luar biasa, beraninya dia menantang tetua ke-9. Ekspresi tetua ke-7 menjadi gelap, dia melirik ke arah Luli, dan memarahi Luli, "Apa yang kamu ributkan? Kita semua adalah bangsa kita sendiri, jangan merusak keharmonisan, anak muda, jangan terlalu impulsif." Luli mencibir di dalam hatinya, tetua ke-7 mulai mengandalkan usia tuanya lagi, dan pikirannya menjadi lebih bertekad. Jika kita tidak memenangkan hati orang-orang tua ini hari ini, bahkan jika Liu Yi berkuasa di masa depan, tidak ada yang akan meremehkannya, dia hanya akan menjadi boneka. Dia merasa perlu untuk memukul orang-orang tua ini dan memberitahu mereka bahwa Liu Yi mendapat dukungan di belakangnya, sehingga mereka tidak berani meremehkan Liu Yi. Dia berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berdiri di ruang terbuka di luar pintu dan berkata, "Tetua ke-9, mohon pencerahannya." Mendengus. Tetua ke-9 tidak tahan lagi. Dia diprovokasi oleh seorang anak laki-laki di depan umum. Jika dia tidak memberinya pelajaran, akan sulit bagi tetua ke-7 untuk mengambil posisi hari ini dan martabatnya akan hancur. Tetua ke-9 juga merupakan cabang dari keluarga Liu dan lebih dekat dengan tetua ke-7,
dia selalu sangat dekat dengan tetua ketujuh di masa lalu, jadi tentu saja dia akan membantunya membawa bendera hari ini. Dia tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar tanpa mengambil senjata apapun, dan berkata dengan tangan kosong karena kamu ingin berdebat, aku hanya bisa menemanimu. Tapi sebaiknya kita tidak menggunakan senjata, agar tidak merusak keharmonisan. Tidak masalah. Luli melemparkan pedang Tianlin ke samping dan mencibir dalam hati. Tetua ke-9 berpura-pura menjadi terlalu besar. Dia tidak memiliki senjata misterius dan dapat mengeluarkan banyak keterampilan misterius, itulah yang dia inginkan. Tetua ke-9 berdiri di ruang terbuka di depan Luli dan berkata dengan agak arogan, ayo, aku akan memberimu 3 gerakan. Jika kamu bisa menjatuhkanku ke tanah, kamu menang. Hahaha. Luli tertawa beberapa kali dan meledakkan energi misteriusnya, karena tetua ke-9 suka pamer, dia mengubahnya menjadi bodoh. Luli melompat dengan kakinya dan melompat ke udara, cahaya di belakangnya bersinar, matanya langsung bersinar dengan warna perak, dan aura menakutkan memenuhi udara darinya. Pada saat yang sama, otot-otot di sekujur tubuhnya menonjol, dan dia merasa memiliki energi yang tak ada habisnya. Begitu dia bergerak, dia menggunakan seluruh kekuatannya, dan lebih dari selusin Xuanjin di lautan dewa pergi ke kaki kanannya, dia akan menghajar lelaki tua sok ini menjadi bodoh. Hah! Ekspresi orang-orang di dalam berubah. Meskipun mereka agak jauh, mereka semua bisa merasakan aura kuat yang datang dari Luli. Aura tersebut sebenarnya membuat semua orang merasa tertekan, seperti menghadapi prajurit realem kolam jiwa. Apa yang terjadi? Tetua ke-7 dan beberapa tetua saling memandang, dan mereka semua terkejut, mengapa Luli memiliki aura yang begitu kuat ketika dia baru saja menerobos ke alam laut ilahi. Mereka tidak melihat Luli menelan pil apapun, dan tidak ada tanda garis keturunan di lehernya, yang berarti dia bukan pejuang garis keturunan. Jika demikian, mengapa kekuatannya tiba-tiba meningkat? Kekuatan sebenarnya Luli telah meningkat pesat, dari tendangan yang ditembakkan Luli, semua orang tahu bahwa kecepatan serangan Luli terlalu cepat, pasti melebihi sebagian besar orang yang hadir. Tetua ke-9 tercengang. Luli melepaskan keterampilan sihir garis keturunannya di udara. Kecepatan serangannya tiba-tiba meningkat, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya punya 2 pilihan sekarang, menghadapi Luli secara langsung, atau berguling di tempat untuk menghindari tendangan ini. Dengan semua lelaki kuat dalam keluarga ada di sini, bagaimana tetua ke-9 bisa berguling ke tanah dan melarikan diri? Dia tidak tega berpenampilan seperti ini. Jadi dia mengertakkan gigi dan menenggelamkan kakinya, energi gelapnya menyala, dan dia menggunakan seluruh kekuatan bertarungnya untuk meninju, mencoba menjatuhkan Luli. Ledakan. Sebuah suara tumpul terdengar, dan tetua ke-9 terbang mundur lebih dari 10 meter di bawah tatapan takjub banyak orang. Tangan kanannya berlumuran darah dan sedikit berubah bentuk. Ada ekspresi kesakitan di wajahnya. Jelas bahwa miliknya tangannya patah. Kalahkan dalam satu gerakan. Luli mendarat di tanah, menatap semua orang di kastil batu dengan mata dingin, dan berkata dengan tenang apakah masih ada yang tidak puas. Seluruh penonton terdiam, dan bahkan tetua ke-7 tidak berani berbicara. Kekuatan tempur tetua ke-9 berada di puncak kerumunan, hanya sedikit lebih lemah dari tetua ke-7. Sekarang tangan Luli dipotong dengan satu gerakan, siapa yang berani naik panggung dan mempermalukan dirinya sendiri. Mata beberapa tetua yang mendukung kebangkitan Liu Yi menjadi cerah, salah satu dari mereka sedikit bersemangat dan bertanya dengan rasa ingin tahu Luli, mengapa kamu memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Apakah kamu sudah meminum pilnya? Luli tersenyum ringan dan berkata, saya dibesarkan di suku Dilong. Saya bergabung dengan keluarga Liu segera setelah saya meninggalkan suku tersebut. Di mana saya bisa mendapatkan obat mujarab? Apakah keluarga Liu memiliki obat mujarab seperti itu? Kalau begitu, sang tetua bertanya dengan lebih ragu, mengapa kekuatan tempurmu melonjak? Saya punya metode sendiri. Tentu saja, Luli tidak akan memberitahu semua orang, dan dia berkata dengan dingin saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa ada hampir 10 orang di alam laut ilahi yang telah saya basmi, termasuk 2 orang di alam laut ilahi tahap akhir. Nona Yi seharusnya mengetahuinya dengan baik. Seluruh penonton menjadi gempar, mereka telah mendengar tentang Luli membasmi 2 orang di alam laut ilahi. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia juga membasmi 2 orang di tahap selanjutnya dari alam laut ilahi. Jadi kekuatan tempur komprehensif Luli telah mencapai puncak alam laut ilahi. Saya tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap Anda, keluarga Liu. Saya tidak berhutang apapun pada keluarga Liu. Sebaliknya, keluarga Liu masih berhutang banyak pada kami. Luli berhenti dan berbicara terus terang, dan berkata keluarga Liu telah mengincar saya sebelumnya, seperti yang harus diketahui oleh 7 tetua.
Satu-satunya teman saya di keluarga Liu adalah Nona Yi. Jika dia tidak bisa menjadi pemimpin klan, saya akan meninggalkan Liu keluarga dan tinggalkan Pulau Naga Darah besok. Itu saja, kamu bisa memikirkannya sendiri. Setelah mengatakan itu, Lu Li berjalan menuju kastil batu kecil tempat dia tinggal, tidak pernah melihat ke arah kerumunan lagi. Dia mengatakan apa yang ada di hatinya, adapun pilihannya, itu tergantung pada tetua keluarga Liu. Ketika Lu Li menyerahkan senjata Elder Park dan Changqi sebelumnya, Elder Lu mengatakan bahwa Lu Li mungkin menyembunyikan kartu truf yang memungkinkan dia membasmi orang yang melebihi levelnya. Sekarang kartu truf ini akhirnya dikonfirmasi. Tapi semua orang masih belum tahu apa kartu truf Lu Li. Banyak orang berpikir tentang keterampilan sihir garis keturunan. Masalahnya adalah ketika keterampilan sihir garis keturunan dilepaskan, tanda garis keturunan pasti akan muncul di leher. Hal ini diakui oleh seluruh gurun utara. Tanda garis keturunan dapat disembunyikan, tetapi hanya seorang pejuang di atas alam abadi yang dapat memiliki kemampuan ini. Dan meskipun biasanya disembunyikan, keterampilan magis mengeluarkan darah akan terungkap, seperti nenek ular dunia bawah. Tidak peduli kartu truf macam apa yang disembunyikan Lu Li, pertempuran hari ini benar-benar membalikkan persepsi semua orang tentang dirinya. Pada usia 15 tahun, dia memiliki kekuatan tempur puncak alam laut ilahi. Jika dia diberi waktu beberapa tahun untuk tumbuh dan banyak sumber daya digunakan untuk mengolahnya, Lu Li dapat dengan mudah menerobos alam kolam jiwa dan bahkan alam roda kehidupan. Memikirkan hal ini, mata banyak orang berbinar. Meskipun Lu Li tidak terlalu menyayangi keluarga Liu, setidaknya dia sekarang menjadi tamu keluarga Liu. Dan dia sendirian dan tidak punya tempat tujuan, jika kita bergaul dalam waktu yang lama, bukankah akan ada perasaan? Hal lainnya adalah dia membela Liu Yi. Apakah itu berarti dia menyukai Liu Yi? Jika dia bisa menikah dengan Liu Yi, bukankah dia akan menjadi anggota keluarga Liu? Ketika dia mencapai alam roda kehidupan, atau bahkan alam abadi, bukankah keluarga Liu akan langsung bangkit? Lebih dari 10 tetua keluarga Liu sangat menyadari pentingnya seorang jenius bagi keluarga. Alasan mengapa banyak keluarga bangkit adalah karena kemunculan seorang jenius terbaik dalam keluarga mereka. Orang kuat di alam roda takdir dapat menarik banyak pengikut prajurit alam kolam jiwa, dan seorang pejuang alam abadi dapat menarik banyak pengikut takdir. Prajurit alam roda. Semakin muda seorang pejuang, semakin cepat ia berlatih. Setelah mencapai usia tertentu, fungsi tubuh secara bertahap akan melemah dan pemikirannya akan semakin kuat, sehingga hampir sulit untuk mencapai terobosan besar dalam latihan. Semakin tinggi ranah Anda ketika Anda masih muda, semakin tinggi pula pencapaian Anda di masa depan. Kita tidak bisa membiarkan Lu Li pergi. Beberapa tetua mengambil keputusan, dan tetua ketujuh melihat sekeliling dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Dia segera memutuskan untuk memperhatikan dan berbicara keturunannya buruk. Tidak perlu berdebat tentang masalah hari ini. Lu Li harus tinggal di keluarga Liu. Liu Yi, sebagai pemimpin klan, kamu harus naik tahta, kalau tidak aku tidak akan peduli dengan urusan keluarga Liu. Aku akan meninggalkan naga darah besok pulau. Semua orang bergema, dan bahkan tetua ke-9 yang dibantu tidak mengatakan apa-apa. Liu Yi melirik ke kastil batu tempat tinggal Lu Li, mengertakkan gigi dan berkata, kalau begitu Liu Yi akan bersikap tidak sopan. Di masa depan, saya akan melakukannya ajak kakek ke-7, kakek ke-9 dan kalian semua. Paman, tolong beri aku bantuan dan bimbinganmu. Temui pemimpin klan. Tetua ke-7 memimpin yang lain untuk berlutut dengan satu kaki, dan semua orang berlutut untuk memberi hormat, bahkan tetua ke-9 pun berlutut. Liu Yi tidak merasakan banyak kegembiraan saat ini, sebaliknya, dia merasakan beban yang tak terlihat di bahunya, membuatnya terengah-engah. Pada hari kedua, tetua ke-7 memanggil semua prajurit keluarga Liu dan secara resmi mengukuhkan posisi Liu Yi sebagai pemimpin klan. Para tetua tidak keberatan, dan murid biasa tentu saja tidak berani keberatan. Tentu saja, banyak orang masih sedikit khawatir jika wanita muda seperti itu diizinkan memimpin keluarga, apakah keluarga Liu akan menjadi hancur. Nyatanya, tidak masalah apakah Liu Yi adalah pemimpin klan atau bukan, karena urusan keluarga Liu masih ditangani oleh beberapa tetua melalui konsultasi. Para tetua berkumpul untuk pertemuan satu hari lagi hari itu. Liu Yi tidak mengatakan apa-apa. Tetua ketujuhlah yang mengatakan. Pertemuan hari ini memutuskan beberapa arah. Yang pertama adalah mengirim orang kembali untuk secara diam-diam menjemput anggota keluarga yang bersembunyi di lembah. Anggota keluarga itu adalah saudaranya, dan banyak juga anak-anak yang menjadi harapan masa depan keluarga Liu, terutama satu anak yang telah membangkitkan darah Yan Huo. Sekarang keluarga Yu tahu bahwa mereka telah melarikan diri ke Danau Qiandao,
mereka pasti tidak akan terus mengejar mereka. Jika anggota keluarga di lembah tidak terbasmi, mereka seharusnya bisa pindah ke sini dengan mudah. Masalah ini diserahkan kepada Penatualu. Penatualu adalah pengintai terkemuka dan tidak akan mudah ditemukan jika dia mengintai kembali. Dia juga memiliki banyak cara untuk melakukan sesuatu. Jika tidak terjadi apa-apa yang tidak terduga, itu seharusnya mudah dilakukan. Setelah pertemuan, Penatualu membawa 7 atau 8 orang pergi. Masalah ini tidak dapat ditunda. Semakin cepat semua orang dijemput, mereka akan semakin merasa nyaman. Poin kedua adalah bagaimana memberi makan suku dan bagaimana memperoleh sumber daya. Begitu banyak orang yang tidak bisa duduk diam dan tidak punya apa-apa. Tanpa sumber-sumber daya yang stabil, hasil akhir keluarga Liu adalah dianeksasi oleh Pulau Setan Darah, atau secara aktif mencari aneksasi. Tetua ketujuh secara pribadi memimpin orang-orang untuk menjelajahi daerah ini. Tetua ketujuh berencana pergi ke Pulau Blood Demon dan mengunjungi pulau-pulau terdekat untuk menanyakan informasi dan mencari jalan keluar. Poin ketiga adalah para tetua yang tersisa pergi ke suku-suku di Pulau Naga Darah untuk mengumpulkan informasi, dan pada saat yang sama mengatur orang-orang untuk pergi ke danau untuk memancing, mendapatkan beberapa produk air, dan menimbun makanan. Ada juga orang yang menanisir orang untuk mendirikan berbagai agen dan penjaga rahasia di pulau itu, dan mengatur agar orang-orang tinggal di pulau itu di bawah darurat militer untuk memastikan bahwa orang luar tidak dapat menyelinap ke pulau itu. Terakhir, masalah makanan. Tetua ketujuh yang baru saja memasuki pulau berpesan kepada semua orang untuk tidak mengganggu anggota suku di pulau itu. Pasti tidak ada masalah jika Anda tidak mendapatkan pijakan yang kokoh, jadi Anda harus mengatur orang-orang Anda sendiri untuk melakukan hal-hal seperti memasak. Liu Yi sedang sibuk, dulu dia bisa mengabaikan semuanya, tapi sekarang dia tidak bisa. Dia tidak perlu berbicara selama pertemuan, tetapi dia harus melakukan sesuatu, bagaimanapun juga, dia adalah pemimpin klan dan dia harus memberi contoh. Luli, bagaimanapun, tidak peduli tentang apapun, dia berlatih sendirian di kamarnya, merenungkan teknik misterius lari guntur dari waktu ke waktu. Dia hanya dapat melepaskan Suanjin tingkat kelima sekarang, tetapi tidak dapat melepaskan puncak Suanjin tingkat ke-9, jadi dia tidak dapat meningkatkan kekuatannya 2 kali lipat, sekarang dia hanya dapat meningkatkan kekuatannya 1,5 kali lipat. Pulau Naga Darah berafiliasi dengan Pulau Iblis Darah. Jika ada pertikaian darah, tidak ada yang berani membuat masalah. Hanya ada beberapa anggota suku di alam Xuanwu di pulau itu, hanya beberapa lusin, dan mereka tidak berani membuat masalah. Penatua ketujuh kembali 2 hari kemudian, tetapi dia sangat frustrasi. Dia mengetahui bagaimana Bloodfin Gang dan Sunset Island mendukung rakyatnya, tetapi sulit bagi mereka untuk menirunya. Misalnya, di Sunset Island, jenis ulat sutera yang sangat aneh dibudidayakan di pulau itu. Sutera yang dipintal oleh ulat sutera ini dapat menenun jubah yang sebanding dengan senjata misterius tingkat bumi. Ini sangat populer di kalangan wanita di Danau Qiandao, dan para wanita, pasokan hampir melebihi permintaan. Rok sutera dapat dijual seharga ribuan kristal Suan. Mereka mendapatkan kristal Suan dan kemudian membeli ramuan, senjata Suan, keterampilan Suan, yang diperlukan untuk budidaya. Masalahnya adalah, ulat sutera jenis ini perlu memakan daun yang sangat istimewa, dan juga perlu diberi makan ramuan rahasia. Bagaimana masyarakat Sunset Island bisa menyebarkan metode rahasia ini? Kecuali pejabat senior Sunset Island, penduduk pulau biasa mungkin tidak mengetahuinya, kecuali Anda memimpin orang untuk menghancurkan Sunset Island. Pemilik Sunset Island adalah kakak ipar Su Chen, pemilik pulau Luoshen. Siapa yang berani main-main? Sumber suguk-guk dari geng Suesa juga relatif sederhana, rumput spiritual langka, Blood Cordyceps, ditanam di pulau mereka. Jenis rumput spiritual ini adalah salah satu bahan utama pengobatan tingkat bumi Dingshen dan geng setan darah telah menghasilkan kristal mendalam dalam jumlah besar dengan menanam Cordyceps darah selama bertahun-tahun. Luli, sang pil penenang, tahu bahwa itu adalah pil tingkat bumi yang dapat membantu memadatkan lautan dewa dan sangat berharga. Dan barang ini sangat diminati, dan banyak keluarga akan membelinya. Blood Cordyceps tidak hanya ada di Blood Evil Gang, ada total 5 pulau di Danau Qiandao yang bisa ditanam. Tapi ramuan cacing darah yang ditanam di Blood Evil Island adalah yang paling kuat. Cara menanam Cordyceps sinensis sangat sederhana, dan bukan rahasia lagi di Danau Qiandao. Namun Blood Cordyceps tidak bisa ditanam di tempat biasa dan membutuhkan tanah magma untuk tumbuh. Pulau Jahat Darah adalah ladang magma, dan juga merupakan ladang magma terbaik di Danau Qiandao. Justru karena Pulau Jahat Darah adalah ladang magma sehingga tidak ada makanan yang bisa ditanam. Lebih dari selusin pulau terdekat,
termasuk Pulau Naga Darah, semuanya merupakan ladang magma. Namun Blood Vengeance pernah mengirimkan orang untuk mencobanya, dan efek menanamnya di belasan pulau ini terlalu buruk. Kualitas Cordyceps yang ditanam sangat buruk, dan tidak dapat dijual dengan harga yang bagus. Tidak ada urat mineral, tidak ada rumput spiritual yang dapat ditanam, tidak ada serangga spiritual yang dapat dibudidayakan, dan tidak banyak binatang misterius di danau terdekat. Seseorang telah dikirim untuk menjelajahi dasar danau, tetapi tidak ada obat ajaib sama sekali. Semua orang di keluarga Liu merasa bahwa mereka berada dalam situasi putus asa. Tidak memiliki sumber daya berakibat fatal bagi sebuah keluarga. Penatua Kai dan Luli berkata di Cold Cloud Canyon bahwa seluruh kekayaan keluarga Liu hanya memungkinkan seorang pejuang memasuki alam roda kehidupan 3 kali. Hal ini menunjukkan bahwa jika seorang pejuang ingin menjadi orang yang kuat, ia membutuhkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk dikumpulkan. Tanpa sumber daya, tidak akan ada orang yang kuat. Bagaimana keluarga ini bisa tumbuh dan berkembang? Ketika seorang pejuang keluarga ini melihat bahwa keluarga tersebut tidak memiliki sumber daya dan harapan, siapa yang akan menyerah? Siapa yang akan setia? Belum lagi para pejuang dari luar aula, bahkan anak saya sendiri pun akan membelot jika mereka takut. Ini adalah masalah yang sangat nyata. Dalam pertempuran di kota Wuling, keluarga Liu menghabiskan sebagian besar sumber daya keluarga untuk mengundang orang kuat itu bertarung. Kemudian untuk bergegas ke Danau Qiandao, banyak materi dan harta spiritual yang tersisa dibuang dan hilang, dan tidak ada keterampilan misterius tingkat lanjut yang dibawa masuk. Telah diperas oleh Sunset Island selama lebih dari 1000 suguk-guk, keluarga Liu sekarang sangat miskin. Jika mereka tidak menemukan solusi, wanita dan anak-anak tua, lemah, dan anak-anak dari keluarga Liu mungkin mati kelaparan jika mereka melakukannya, ditransfer ke sini. Harus mendapatkan Suan Jing. Selama Anda memiliki Suan Kristal, Anda dapat membeli berbagai sumber daya, merekrut lebih banyak prajurit pengembara, dan memperkuat keluarga Liu. Setelah memikirkannya, sekelompok tetua mendiskusikannya sepanjang sore dan akhirnya memutuskan untuk membeli beberapa benih Cordyceps untuk melihat apakah mereka dapat menanam beberapa Cordyceps. Sekalipun kualitasnya tidak bagus, selama Anda bisa mendapatkan Suan Kristal dalam jumlah kecil, itu dapat memenuhi kebutuhan mendesak. Penatua ketujuh mengambil beberapa harta keluarga Liu dan pergi ke Pulau Jahat Darah, bersiap untuk mengganti harta itu dengan benih dan cara menanam Blood Cordyceps. Suatu hari kemudian, tetua ketujuh kembali. Perseteruan darah sangat menarik. Dia bahkan tidak meminta harta apapun. Dia mengirim beberapa benih ke keluarga Liu secara gratis dan memberi mereka metode untuk menanamnya. Namun, pertikaian darah dengan jelas memberitahu tetua ketujuh bahwa ladang magma di Pulau Naga Darah tidak cukup baik, dan menanam Cordyceps darah mungkin hanya akan menutup biayanya. Mengapa menggunakan kata biaya? Karena budidaya Cordyceps darah memerlukan darah yang banyak yaitu darah hewan ternak. Blood Cordyceps biasanya tumbuh selama 1 tahun sebelum dapat berbunga dan berbuah. Jika diberi darah dalam jumlah besar, siklus pertumbuhan Cordyceps sinensis akan sangat dipersingkat, berbunga dan berbuah dalam waktu setengah bulan, dan kualitasnya akan meningkat pesat. Tidak ada hewan besar di pulau ini. Rerumputan yang tumbuh di sini sedikit beracun, dan Anda tidak bisa beternak, Anda hanya bisa membelinya dalam jumlah banyak. Ada cara lain yaitu dengan membeli binatang misterius bernama Blood Rhinoceros. Badak darah jenis ini berukuran besar dan memiliki fungsi hematopoietik yang sangat kuat, dapat mengeluarkan darah setiap hari, namun umurnya hanya 3 bulan jika mengeluarkan darah setiap hari. Baik Anda membeli ternak dalam jumlah banyak atau membeli badak darah, Anda memerlukan suguk-guk. Jika kadar Cordyceps darahnya tidak bagus, mudah kehilangan uang. Terlepas dari apakah mereka kehilangan uang atau tidak, tetua ketujuh dan yang lainnya memutuskan untuk mencobanya. Tetua ketujuh secara pribadi membawa orang ke Pulau Luotian untuk membeli badak darah. Saya tidak ingin membeli ternak sebanyak itu. Menyembeli setiap hari terlalu kejam dan berdarah. Membeli sedikit darah badak bisa bertahan selama 3 bulan, sekali dan untuk selamanya. Beberapa hari kemudian, 3 kapal perang menyeret 6 ekor badak darah. Untungnya, badak darah tersebut adalah makhluk air dan bisa mengapung di danau. Kalau tidak, kapal perang itu pasti tidak akan mampu menampungnya, karena salah satu ujungnya sebesar bukit. Ketika semuanya sudah siap, tetua ketujuh memilih tempat terbuka di lembah sebagai ladang obat dan menanam 1000 Cordyceps, merawatnya siang dan malam, sekaligus mengeluarkan darah Cordyceps dan menyiram Cordyceps setiap hari. Liu Yi telah berlari ke bidang pengobatan akhir-akhir ini, dan banyak tetua berlari ke sana, memperlakukan Cordyceps darah sebagai harta karun. Namun, setelah berjalan beberapa hari, raut wajah banyak orang menjadi semakin jelek.
Cordyceps darah di bidang pengobatan sudah mulai tumbuh, tetapi warnanya sangat terang dan kusam, jauh lebih rendah daripada Cordyceps darah di Pulau Jahat Darah. Menurut situasi ketika tetua ketujuh pergi ke Sunset Island untuk menyelidiki, kualitas Cordyceps darah ini adalah yang terendah. Kultivasi terlalu lambat. Luli berlatih sendirian di kastil batu selama 7 atau 8 hari dan keluar dari pengasingan. Dia sekarang dapat melepaskan 7 kekuatan misterius pada saat yang sama dengan teknik misterius petir. Tidak ada lagi yang cukup. Itu memerlukan percobaan dan pemahaman yang berulang-ulang. Latihan Xuanli membuatnya sangat menderita. Dia bertanya kepada Liu Yi tentang budidaya di alam laut ilahi dan belajar sedikit tentangnya. Kultivasi di alam laut ilahi terutama berfokus pada pengembangan kekuatan mistik dan memperluas laut ilahi. Menggandakan laut ilahi akan menjadi tahap tengah dari alam laut ilahi. Metode perluasannya mirip dengan memadatkan laut ilahi, dan juga membutuhkan rasa sakit yang luar biasa. Selain itu, prasyaratnya adalah mengembangkan kekuatan misterius di laut ilahi secara ekstrim terlebih dahulu, sehingga kekuatan misterius tersebut dapat memenuhi seluruh laut ilahi. Kekuatan misterius di laut ilahi telah terkondensasi, dan satu sinar kekuatan misterius sebanding dengan 100 gumpalan kekuatan misterius biasa di alam Xuanwu. Dibutuhkan waktu yang sangat lama bagi energi yang dalam untuk memenuhi seluruh laut ilahi. Dengan kecepatan Luli saat ini, dibutuhkan setidaknya 3 tahun. Dibutuhkan 3 tahun untuk mencapai tahap tengah alam laut ilahi. Berapa lama untuk mencapai tahap akhir alam laut ilahi? 5 tahun atau 10 tahun. Berapa lama untuk menerobos ranah kolam jiwa? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi roda kehidupan? Luli tidak bisa membayangkannya. Baru sekarang dia benar-benar memahami pentingnya sumber daya, tanpa ramuan untuk meningkatkan kecepatan kultivasi. Tidak peduli betapa berbakatnya seorang pejuang, akan sulit baginya untuk mencapai alam kolam jiwa dalam kehidupan ini. Karena seiring bertambahnya usia, kecepatan kultivasi kita akan terus melambat dan fungsi tubuh kita akan semakin buruk. Selain itu, Xiaobai tidak punya makanan, jadi Lu Liwen dan Liu Yi meminta beberapa batu giok api di jalan, dan diam-diam memberi mereka beberapa batu setiap hari di dalam gerbong. Saat ini di kastil batu, Lu Li tidak peduli dengan Xiaobai, tas kecil itu dimakan oleh Xiaobai dalam beberapa hari, jadi Lu Li tidak punya pilihan selain pergi. Dia berjalan mengitari kompleks kastil dan tidak melihat Liu Yi. Setelah menanyakannya, dia menemukan bahwa dia telah pergi ke bidang pengobatan. Setelah menanyakan alamatnya, Lu Li berjalan menuju tempat pengobatan. Dia juga ingin melihat apa sebenarnya Cordyceps darah yang baru-baru ini dihargai oleh keluarga Liu. Ladang pengobatan tidak jauh, berada di lembah kecil lebih dari 10 mil jauhnya di selatan. Lembah ini dikelilingi oleh pegunungan di 3 sisi dan mudah untuk diawasi. Tetua ketujuh memutuskan untuk mencari lokasi ladang pengobatan di sini. Luli tiba di luar lembah dan melihat sebuah sungai kecil di luar, ada 2 prajurit keluarga Liu yang ditempatkan di pintu masuk lembah. Melihat Luli datang, kedua orang itu tentu saja tidak berani menghentikannya, dan Luli melangkah masuk. Lembahnya tidak besar, radiusnya 100 kaki, semua ilalang dan pepohonan yang ada di dalamnya sudah ditebangi. Tanahnya yang berwarna coklat ditumbuhi sejenis tanaman berwarna merah, sekilas ada sedikitnya 1000 tanaman. Tumbuhan ini berukuran kecil, seluruhnya berwarna merah, hanya setebal dan sepanjang jari tengah, serta memiliki 4 helai daun berwarna merah. Bau sekali. Luli menutup hidungnya dan melihat ke samping. Dia melihat beberapa rumah kayu di sudut. Di sebelah rumah kayu itu ada genangan darah besar berisi darah. Di sana, dia melihat Liu Yi di sebuah rumah kayu, mengerutkan kening dan menatap ladang obat. Dia berjalan mendekat, menangkupkan tangannya dan berkata, "Pemimpin klan. Itu kamu." Liu Yi berbalik, meliriknya, memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, "Mengapa kamu tidak berlatih hari ini?" Luli menunjuk ke bahu Xiaobai dan berkata, "Xiaobai kehabisan makanan. Aku butuh batu giok api." Banyak orang mengetahui keberadaan Xiaobai, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah binatang misterius dan mengira itu adalah hewan peliharaan kecil Luli. Luli pernah meminta batu giok api kepada Liu Yi, dia telah melihat Xiaobai makan beberapa kali, jadi Liu Yi tidak menganggapnya aneh. Ada begitu banyak binatang misterius yang aneh di dunia ini, tapi tikus batu tetap memakan batu. Namun, saat ini dia mengerutkan kening dan berkata, "Luli, bukan karena saya pelit, tetapi keluarga tidak lagi memiliki batu giok api. Saya awalnya membawa tas besar ketika meninggalkan kota Wuling, tetapi kehilangannya di luar Qiandao Lake. Bagaimana situasi keluarga saat ini? Anda juga tahu bahwa kami tidak bisa mengeluarkan Xuan Jing untuk membeli batu giok api, jadi sebaiknya Anda berhenti memelihara hewan peliharaan ini." Xiaobai bukanlah hewan peliharaan,
melainkan binatang misterius yang kuat. Hanya saja ia terlalu kecil dan biasanya tidak memiliki aura yang kuat, sehingga mudah bagi orang untuk salah paham terhadapnya. Xiao Bai berpartisipasi dalam banyak pertempuran dan mencapai prestasi besar. Namun pertarungan Xiao Bai di ruang tamu keluarga Liu dan terakhir kali dia membasmi lelaki tua botak di luar danau Qiandao cukup kacau. Xiao Bai terlalu cepat dan Liu Yi tidak melihatnya, jadi dia tidak pernah tahu tentang Xiao Bai, efektivitas tempur. Bagaimana Luli bisa meninggalkan Xiao Bai? Belum lagi binatang kecil ini dapat mengendalikan binatang misterius tingkat rendah, juga telah membantunya berkali-kali dan membasmi banyak musuh yang kuat. Hanya mengatakan bahwa setelah membesarkan mereka begitu lama, Luli dan Xiao Bai sudah memiliki hubungan yang dalam. Luling dibawa secara paksa ke Qingzhou, dan Xiao Bai sekarang menjadi satu-satunya pasangan dekatnya. Dia mengangkat alisnya, melirik ke arah seorang tetua dari keluarga Liu dan beberapa prajurit di rumah kayu di sebelahnya, dan berbisik pemimpin klan, apakah ini benar-benar sulit? Apakah Xuan Jing yang membeli sekantong kecil batu giok api semuanya hilang? Ya, Liu Yi menghela nafas sedikit dan berkata dengan suara rendah tetapi sebenarnya tidak banyak yang tersisa. Saya baru saja menjadi pemimpin klan, dan kekuatan saya lemah. Saya tidak memiliki gengsi sama sekali dalam keluarga. Keluarga berada dalam kesulitan seperti itu sekarang. Jika saya memaksakan diri untuk membeli batu giok api, saya akan melepaskannya. Banyak tetua yang tidak puas. Liu Yi menunjuk ke ladang obat di depan dan berkata benih cordyceps darah ini diberikan secara gratis oleh Blood Vengeance, tetapi membeli badak darah dan barang lainnya membutuhkan banyak suguk-guk. Dan Anda juga telah melihat cordyceps darah ini. Kualitasnya terlalu miskin, dan keluarga mungkin kehilangan uang. Sekarang, semua tetua khawatir setengah mati, jika saya masih mengusulkan untuk membeli batu giok api. Luli mengangguk dengan murung, bagaimanapun, keluarga Liu masih miskin, dan Liu Yi belum menetapkan otoritas pemimpin klan. Dia mengalihkan perhatiannya ke Blood Cordyceps dan bertanya benar-benar tidak ada cara untuk mengolah Blood Cordyceps dengan benar. Tidak bisakah kita pergi ke Pulau Luotian untuk bertanya kepada seseorang tentang hal itu? Bagaimana jika pertikaian darah menyembunyikan metode budidaya? Pertanyaan. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata perseteruan darah sebenarnya tidak disembunyikan. Banyak orang tahu tentang budidaya Blood Cordyceps, tetapi tanpa lahan magma yang baik, mustahil untuk menumbuhkan Blood Cordyceps berkualitas tinggi. Luli melihat kegenangan darah di sebelahnya dan berkata, apakah itu ada hubungannya dengan darah yang dicurahkan? Bagaimana kalau menggantinya dengan darah binatang misterius yang kuat? Aku mengganti beberapa, tapi tidak ada gunanya. Liu Yi berjalan menuju genangan darah, berbalik dan berkata sambil tersenyum pahit darah binatang misterius yang kuat. Ini adalah Danau Pulau Seribu, di mana bisa ada begitu banyak binatang misterius yang kuat. Luli berjalan mendekat dan menatap genangan darah dengan bingung. Keluarga Liu dalam masalah, dan hidupnya juga sulit, belum lagi sumber daya budidaya, bahkan makanan Xiao Bai pun menjadi masalah besar. Tanda tanya. Xiao Bai sepertinya memahami percakapan di antara keduanya, dan sedikit cemas, dia melompat-lompat di bahu Luli, dan terus menggaruk leher Luli dengan cakar kecilnya. Xiao Bai, jangan khawatir, aku akan menemukan jalannya. Luli menepuk-nepuk Xiao Bai untuk menghiburnya, namun Xiao Bai terus menggaruk leher Luli. Akibatnya, ia tanpa sengaja menyambar tali hitam di leher Luli dan mematahkannya. Luli sedang berdiri di tepi genangan darah, Xiao Bai mencabut rantai gigi binatang di lehernya, dan ketika talinya putus, tanpa sengaja rantai gigi binatang itu terjatuh dan jatuh ke dalam genangan darah. Anak baru, Luli menjadi sedikit marah, memelototi Xiao Bai, menyingsingkan lengan bajunya dan pergi mencari gigi binatang itu di genangan darah. Gigi binatang ini adalah harta karun, satu-satunya oleh-oleh yang ditinggalkan ayahnya, bagaimana mungkin Luli berani membuangnya? Gudong-gudong. Pada saat ini, gelembung yang tak terhitung jumlahnya muncul di genangan darah, dan fluktuasi mulai melonjak, seolah-olah genangan darah mendidih. Liu Yi terkejut dan berkata berulang kali Luli, apa yang kamu lakukan? Darah ini sangat berharga. Badak darah tidak bisa mengeluarkan darah akhir-akhir ini. Segera ambil barang-barangmu. Luli segera meraih ke bawah, tapi untungnya genangan darahnya tidak dalam, jadi dia segera menyentuh rantai taring binatang itu dan meraihnya. Ketika dia mengambilnya, dia menemukan taring binatang itu berkedip-kedip, dia sedikit terkejut dan kemudian segera meletakkannya di pelukannya. Hah! Liu Yi melihat gigi binatang itu berkedip lagi, dan bertanya dengan heran Luli, harta karun apa ini? Mengapa bersinar? Set, Luli membuat isyarat mendesis. Dia merenung sejenak, menunjuk ke darah di genangan darah dan berkata, sekarang ambil darah ini dan sirami untuk melihat apakah cordyceps darah akan tumbuh lebih cepat dan lebih baik.
Tidak ada keraguan bahwa gigi binatang itu adalah harta yang langka, setiap kali Luli memurnikan obat mujarab, gigi binatang itu akan bersinar, dan potensinya akan meningkat pesat. Pada saat ini, gigi binatang itu jatuh ke dalam genangan darah, tetapi gigi binatang itu bersinar lagi. Apakah ini berarti, gigi hewan tersebut memperbaiki atau menambah darah badak darah? Luli tidak mengetahui efek spesifiknya, jadi dia mendesak Liu Yi untuk mencobanya, ingin memverifikasi kesimpulannya. Sekarang bukan waktunya menyiram rumput. Melihat desakan Luli, Liu Yi memanggil dua orang untuk menyirami Cordyceps darah. Namun ia sedikit khawatir dan hanya meminta kedua prajurit tersebut untuk menyirami puluhan tanaman Cordyceps sinensis, bagaimana jika terjadi sesuatu. Setelah disiram, Luli dan Liu Yi membuka mata mereka dan melihat lusinan Cordyceps dengan hati-hati. Seiring berjalannya waktu, mata kedua orang itu berangsur-angsur bersinar, karena puluhan Cordyceps darah yang disiram menjadi jelas mengkilat. Luli, Luli. Liu Yi meraih Luli dengan penuh semangat, tapi Luli melirik Xiaobai, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Xiaobai baru saja meraih talinya dan membiarkan gigi binatang itu jatuh ke dalam genangan darah, apakah itu disengaja atau tidak? Tahukah ia keajaiban gigi binatang? Ketua, tolong ikuti saya keluar sebentar. Beberapa prajurit keluarga Liu di sana juga menemukan kelainan pada lusinan Cordyceps darah dan berkumpul di sekitar mereka dengan terkejut. Luli dengan cepat menarik Liu Yi keluar lembah. Ketika dia mencapai tempat di mana tidak ada orang di luar, dia berkata dengan sangat serius, pemimpin klan, gigi binatang buasku mungkin membuat darah lebih kental, yang akan meningkatkan budidaya darah. Cordyceps. Ya, Liu Yi sangat bersemangat, wajahnya memerah, seperti anak kecil yang diselamatkan dari situasi putus asa. Aku bisa membantu, tapi... Luli mengubah nadanya dan berkata dengan sangat serius, tidak seorang pun kecuali kamu yang tahu tentang rantai taring binatang buasku, kalau tidak aku akan segera meninggalkan Pulau Naga Darah. Dengan baik, Liu Yi tidak menyangka Luli menjadi begitu serius, setelah memikirkannya, dia samar-samar mengerti. Penatua Lu berspekulasi bahwa Luli memiliki kartu truf yang dapat membasmi orang di luar levelnya. Mungkinkah kartu trufnya adalah rantai gigi binatang ini? Karena ini adalah kartu truf Luli, itu tidak boleh diketahui orang luar. Liu Yi mengangguk dengan serius dan berkata, oke, saya bersumpah tidak akan membiarkan siapapun mengetahuinya. Tetapi, Liu Yi berpikir sejenak dan berkata, Blood Cordyceps telah banyak berubah. Tetua ketujuh dan yang lainnya cepat atau lambat akan mengetahuinya. Bagaimana kita akan menjelaskannya kepada mereka? Ini sederhana. Luli memutar matanya dan berkata, bisa dibilang saya menggunakan bubuk obat khusus untuk meningkatkan darah. Saya akan datang setiap beberapa hari dan menggunakan gigi binatang untuk meningkatkan darah. Anda hanya tidak ingin orang masuk dan lihatlah. Tidak masalah. Selama Cordyceps darah dapat ditingkatkan dan dijual dengan harga bagus, Liu Yi dapat menyetujui apapun. Dia tidak sabar untuk mengatakan, Luli, bisakah kamu membuang gigi binatang itu ke dalam kolam darah sebentar? Saya nanti semua darahnya akan disingkirkan. Cordyceps semuanya diairi. Tidak. Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih baik menyirami lusinan tanaman itu, mengamatinya selama beberapa hari untuk memastikan efeknya baik, lalu menyirami semuanya. Bagaimana jika semuanya rusak? Ya, Liu Yi memimpin Luli masuk. Para prajurit di dalam semuanya mengelilingi lusinan Cordyceps darah. Bahkan seorang tetua yang duduk bersila dan berlatih pun terkejut. Semuanya keluar. Liu Yi melambaikan tangannya dan menjelaskan kepada sesepuh, Luli telah menemukan cara untuk mengolah Cordyceps darah, dan kami sedang mencobanya. Anda harus merahasiakan masalah ini, dan tidak ada yang diizinkan menyebarkannya. Tetua ketujuh dan yang lainnya juga tidak boleh membicarakannya. Tunggu beberapa hari. Saya akan memberi tahu mereka secara pribadi setelah melihat efeknya. Nyata, mata Penatua Liu tiba-tiba bersinar, dan dia memandang Luli seolah-olah dia adalah seorang gadis penjual bunga. Prajurit alam Xuanwu lainnya menjadi gempar dan sangat bersemangat. Cordyceps sinensis kini menjadi harapan keluarga Liu. Jika berhasil dibudidayakan dan dijual dengan harga yang bagus, maka keluarga Liu akan memiliki harapan. Setelah semua orang keluar dari lembah, Luli melemparkan rantai gigi binatang itu ke dalam genangan darah lagi. Darah di genangan darah melonjak dan melonjak hingga sebatang dupa sebelum berhenti. Saat hari mulai gelap, Liu Yi secara pribadi menyirami lusinan tanaman Cordyceps. Kemudian dia tidak kembali, dia hanya bermeditasi di rumah kayu dan menunggu observasi. Luli juga tidak kembali, dan merasa sedikit gugup, jika gigi binatang itu benar-benar berguna dan Cordyceps darah dapat dibudidayakan dan dijual untuk mendapatkan kristal hitam, dia akan bisa mendapatkan banyak sumber daya. Mereka berdua bermeditasi di rumah kayu sepanjang malam,
dan saat fajar mereka pergi ke ladang pengobatan untuk menonton. Mereka berdua kaget saat melihat pemandangan lusinan Cordyceps darah itu menumbuhkan 4 helai daun. Blood Cordyceps yang umum di bidang pengobatan hanya memiliki 4 helai daun, namun Blood Cordyceps di Blood Evil Island memiliki 6 helai daun, sehingga semua orang menganggap tempat ini tidak cocok untuk menanam Blood Cordyceps. Sekarang, lusinan Cordyceps ini benar-benar tumbuh 4 daun lagi, berubah menjadi Cordyceps sinensis berdaun 8. Selain itu, lampu merah pada lusinan Cordyceps ini bersinar terang, penuh vitalitas, dan semuanya tumbuh jauh lebih tinggi. Apakah ini hal yang baik atau buruk? Luli tidak tahu banyak tentang Blood Cordyceps, jadi dia menyentuh hidungnya dan bertanya. Liu Yi juga tidak mengerti, dan dia berkata dengan gugup, kamu harus bertanya kepada kakek 7 tentang hal ini. Dia pergi ke Pulau Blood Evil beberapa kali untuk melihat Blood Cordyceps di sana, dan dia tahu paling banyak tentang Blood Cordyceps. Pergi dan minta dia datang, tapi ingatlah untuk tidak mengungkapkan rahasiaku. Setelah Luli selesai berbicara, Liu Yi segera meninggalkan ngarai dan meminta orang-orang untuk mengundang semua tetua. Setelah setengah batang dupa, tetua ketujuh membawa orang-orang. Mereka semua terkejut ketika melihat lusinan Cordyceps darah. Tetua ketujuh memandang mereka dengan hati-hati dan bertanya pemimpin klan, bagaimana Anda melakukan ini? Liu Yi memandang Luli dan berkata, itu semua berkat Luli. Dia memiliki bubuk obat rahasia. Yah, dia ingin merahasiakannya, jadi dia tidak bisa memberitahumu. Bubuk. Tetua ketujuh dan yang lainnya memandang Luli dengan kagum. Dulu, ketika Luling menyelamatkan keluarga Liu, tidak ada yang merasakan apapun, tapi sekarang, semua orang memandang Luli seperti seorang bodhisattva yang menyelamatkan orang-orang dalam kesusahan. Liu Yi berhenti sejenak dan bertanya kepada tetua ketujuh kakek ketujuh, menurut Anda apakah ada yang salah dengan Cordyceps ini? Apakah mereka akan bermutasi? Apakah mereka akan menghasilkan buah saat itu? Saya tidak berani menyirami sisanya sekarang, karena takut hancur mereka. Jatuhkan semua Cordyceps darahnya. Tetua ketujuh mengajak seseorang untuk melihatnya, tetapi mereka juga tidak yakin, lagi pula mereka belum pernah menanam Blood Cordyceps, dan tidak ada yang tahu apakah ada masalah dengan buah Blood Cordyceps. Tetua ketujuh berdiskusi dengan beberapa tetua dan memutuskan untuk membangun kolam darah lagi, lalu menyirami Cordyceps darah secara terpisah. Gunakan setengah dari darah Luli yang telah ditingkatkan dan setengahnya lagi dengan darah biasa, sehingga jika terjadi kesalahan, darah Cordyceps tidak akan hancur total. Semua orang sibuk, dan tetua ketujuh mengeluarkan perintah kematian, kecuali para tetua dan beberapa murid alam Xuanwu yang mengetahuinya, tidak ada yang diizinkan memberitahu siapapun tentang hal itu, jika tidak mereka akan dibasmi tanpa ampun. Tetua ketujuh juga meminta kedua tetua untuk bergiliran menjaga ladang pengobatan, dan tidak ada yang boleh mendekat. Jika separuh dari Blood Cordyceps itu benar-benar dapat menghasilkan buah cacing darah berkualitas tinggi, dan ini diketahui oleh Pulau Naga Darah, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ada begitu banyak orang di Blood Demon Gang, dan mereka semua mengandalkan Blood Cordyceps untuk memberi makan diri mereka sendiri. Jika diketahui bahwa keluarga Liu dapat menanam Cordyceps dengan kualitas lebih tinggi, sudah pasti mereka akan segera berbalik melawan Cordyceps dan merebutnya. Bagaimanapun, Cordyceps adalah sumber kehidupan dari Blood Demon Gang, jadi beritanya tidak boleh disebarkan keluar. Luli membuat prestasi besar, dan Liu Yi mengambil kesempatan itu untuk meminta tetua ketujuh membeli beberapa batu giok api. Meskipun permintaan ini agak tidak bisa dijelaskan, dan persediaan Xuan Jing dari keluarga Liu terbatas, ketika mereka mendengar bahwa Luli menginginkannya, tetua ketujuh segera mengirim seseorang ke Pulau Luotian untuk membelinya. Luli dan Liu Yi berada di bidang pengobatan setiap hari akhir-akhir ini, kecuali kembali tidur, makan, dan mandi. Setiap beberapa hari ketika darah di kolam darah habis dan darah baru dituangkan, Luli akan mencabut gigi hewan tersebut dan membuangnya. Namun, ketika Luli melakukan ini, tidak seorang pun kecuali Liu Yi yang diizinkan masuk ke lembah ini adalah resep rahasia Luli. Seiring berjalannya waktu, Cordyceps darah yang disiram oleh peningkatan darah Luli tumbuh lebih panjang dan lebih baik. Setelah 7 hari, mereka benar-benar menghasilkan buah lebih cepat dari jadwal, 3 hari lebih awal dari yang diharapkan. Separuh Cordyceps darah lainnya belum membuahkan hasil, dan akan memakan waktu setidaknya 5 atau 6 hari tergantung situasinya. Melihat buah mirip cacing merah yang tak terhitung jumlahnya, wajah Liu Yi dipenuhi dengan senyum cerah akhir-akhir ini. Melihat buah cacing darah itu seperti melihat anak-anaknya sendiri, matanya penuh cinta. 2 hari kemudian, buah cacing darah itu jatuh ke tanah, masing-masing sepanjang jari tengah dan melengkung seperti ular kecil.
Penatua ketujuh dan yang lainnya bahkan lebih bersemangat karena buahnya lebih besar daripada yang ada di Pulau Jahat Darah. Warnanya merah tua dan ada cahaya merah samar yang menyinarinya. Kelihatannya sangat bagus. Saudara Qi, besok kita akan pergi ke Pulau Luoshen untuk mencari seseorang untuk menilai dan menjualnya. Tetua ke-9 mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh semangat, tetapi Luli berkata dengan dingin pergi ke Pulau Luoshen untuk menjual. Apakah kamu ingin kami semua mati? Ekspresi tetua ke-9 berubah, mengira Luli sedang mengincarnya. Saat dia hendak berbicara, tetua ke-7 melambaikan tangannya dan berkata, apa yang dikatakan Luli masuk akal. Buah ini tidak bisa dijual di Pulau Luoshen, dan itu bahkan tidak bisa diketahui orang terdekat. Jika kita ingin menjualnya, ayo pergi ke sana. Pulau penjara surgawi sedang dijual. Ya, Liu Yi sadar, dan tetua ke-9 dengan tenang memikirkannya dan berhenti membantah. Dia mengerti apa yang dimaksud Luli. Blood Cordyceps adalah pemimpin dari Blood Demon Gang. Buah cacing darah yang dibudidayakan oleh keluarga Liu tidak boleh diketahui oleh geng setan darah. Setelah buah ini muncul di Pulau Luoshen, geng setan darah pasti akan segera mengetahuinya. Tetua ke-9 merenung sejenak dan mengajukan pertanyaan, hanya saja Pulau Tianji sangat jauh. Kita pasti tidak bisa pergi ke sana dengan perahu. Aman dalam batas Pulau Luoshen. Jika kita pergi keluar, kita mungkin akan melakukannya dicegat. Satu-satunya cara untuk pergi ke Pulau Tianji adalah ada cara untuk naik perahu dari Pulau Luoshen atau menggunakan susunan teleportasi. Yang pertama memakan waktu terlalu lama, tetapi yang terakhir membutuhkan banyak kristal misterius. Pulau Tianyu Luli tahu bahwa itu adalah pulau terbesar dan paling makmur di Danau Qiandao, dan juga merupakan pulau tempat tinggal orang terkuat di Danau Qiandao, Tianji Tua. Pulau penjara surgawi berada di tengah Danau Qiandao. Dibutuhkan waktu 1 bulan untuk bolak-balik dengan perahu. Pulau Luoshen memiliki susunan teleportasi kecil yang dapat menuju ke pulau penjara surgawi, tetapi untuk berteleportasi sekali membutuhkan harga suguk-guk yang sangat tinggi. Ambil susunan teleportasi. Tetua ke-7 merenung sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata hanya 2 orang yang pergi. Biarkan pemimpin klan dan Luli pergi. Jika buah-buahan ini benar-benar bisa dijual dengan harga bagus, kristal Suan ini akan sepadan, dan keluarga Liu kami tidak akan lagi kekurangan kristal Suan di masa depan. Itu mengkristal. Ayo pergi. Liu Yi dan Luli saling memandang dengan heran, mereka benar-benar diizinkan pergi ke acara sebesar itu. Penatua ke-7 sangat lega. Tetua ke-9 dan tetua lainnya sangat terkejut, bukankah seharusnya tetua ke-7 secara pribadi menghadiri acara sebesar itu? Bagaimana jika terjadi kesalahan? Bagaimana jika keduanya ketahuan dan dicegat saat mereka keluar? Tetua ke-7 menjelaskan kami, sekelompok orang tua, sering pergi ke Pulau Luoshen dan mudah dikenali. Jika pengintai dari Pulau Jahat Darah mengetahui bahwa kami akan pergi ke Pulau Tianji, bukankah mereka akan curiga? Saat itu, akan ada sekelompok orang berkualitas tinggi di Pulau Tianji. Apakah buah cacing darah mengingatkanmu pada kami? Tetua ke-7 berhenti sejenak, lalu memandang Luli dan Liu Yi dan melanjutkan, tidak ada yang akan meragukan pemimpin klan dan Luli. Mereka belum pernah ke Pulau Luoshen. Mereka bisa berpura-pura menjadi wanita muda kaya dan menyia-nyiakan suguk-guk untuk menaiki susunan teleportasi tanpa menimbulkan masalah. Terlalu banyak keraguan. Kami adalah sekelompok orang tua, dengan kekuatan kecil ini, tetapi kami begitu boros untuk menaiki susunan teleportasi. Kami akan segera dicurigai. Juga, meskipun mereka diketahui oleh orang-orang di Pulau Jahat Darah, dapat dijelaskan bahwa mereka berdua diam-diam pergi ke Pulau Tiguk-guk untuk bermain. Sangat dapat dimengerti jika anak muda tidak tahu apa-apa. Mengenai keamanan, Anda tidak perlu mempertimbangkannya sama sekali. Di Pulau Luoshen dan Pulau Tiguk-guk Anda tidak boleh menggunakan kekerasan, mereka akan tetap bersikap rendah hati dan tidak akan terjadi apa-apa. Penjelasan tetua ke-7 masuk akal dan masalah segera diselesaikan. Luli dan Liu Yi akan berangkat besok untuk pergi ke Pulau Penjara Surgawi dengan 500 buah cacing darah. 500 buah tidaklah banyak, hanya 1 bungkus kecil. Liu Yi dan Luli menyamar, Liu Yi menutupi wajahnya dengan kain kasa dan mengenakan jubah cantik. Luli mengenakan baju perang mengkilap dan helm, berpura-pura menjadi pengawal Liu Yi. Tetua ke-7 meminta seorang tetua yang jarang keluar untuk mengambil beberapa alam Xuanwu untuk mengirim mereka berdua ke Pulau Luoshen dengan kapal perang. Pulau Luoshen jauh lebih atmosferik daripada Pulau Matahari Terbenam. Semua orang bisa pergi ke pulau itu. Luli dan Liu Yi turun dari perahu dan berjalan langsung ke pulau itu. Butuh waktu setengah jam untuk tiba di kota Luoshen. Kota ini sangat megah, jauh lebih besar dari kota Wuling, terdapat banyak orang di kota ini,
diperkirakan setidaknya ratusan ribu orang, jalanan sibuk dengan lalu lintas dan arus orang terus mengalir. Para penjaga Pulau Luoshen dapat dilihat di luar gerbang kota dan di jalanan. Mereka mengenakan baju perang yang tajam. Setiap tim sebenarnya dipimpin oleh seorang pejuang di tahap akhir alam laut ilahi. Pulau Luoshen layak menjadi yang keempat kekuatan tingkat, dengan orang kuat seperti awan. Mengikuti instruksi tetua ketujuh, Luli menyewa kereta mewah setelah memasuki kota, lalu pergi ke penginapan mewah di kota, dan kemudian menghabiskan sore hari dengan berkeliaran di jalanan kota yang ramai. Liu Yi bersenang-senang, tapi Luli terus mengamati sekelilingnya dengan cermat untuk melihat apakah ada orang yang mengikutinya. Kota Luoshen sangat besar dan sangat makmur, ada banyak hal aneh di kota ini, banyak di antaranya yang belum pernah dilihat Luli sebelumnya, yang membuka mata mereka berdua. Yang paling mengesankan mereka adalah para pejuang di kota. Ada terlalu banyak prajurit di kota. Mereka dapat dilihat di mana-mana di alam laut ilahi. Mereka berdua bertemu beberapa di alam kolam jiwa. Saat hari sudah gelap, mereka berdua mengambil tindakan. Mereka pergi ke alun-alun kota dan berjalan langsung menuju altar teleportasi sederhana yang dikelilingi oleh banyak prajurit. Ini adalah susunan teleportasi. Mata Luli bersinar. Satu-satunya cara untuk pergi ke Zhongzhou adalah dengan mengambil susunan teleportasi. Untuk pergi ke Qingzhou untuk menemukan Luling, dia harus mengambil susunan teleportasi. Ini adalah pertama kalinya Luli melihat susunan teleportasi. Berhenti. Bahkan sebelum mereka mendekat, penjaga Pulau Luoshen mengepung mereka. Seorang pria parubaya di tahap akhir alam Shanghai memandang mereka berdua dengan waspada dan berkata jangan mendekat ke sini, mundur. Liu Yi tidak berkata apa-apa, Luli maju selangkah dan berkata, Nyonya akan mengambil susunan teleportasi. Dia akan pergi ke pulau penjara surgawi. Apakah ada masalah? Oh, prajurit parubaya itu menatap mereka berdua dan berkata, tidak masalah untuk berkendara, tapi setiap orang membutuhkan 1000 suguk-guk. 2000 kristal misterius dapat membeli banyak materi spiritual dan ramuan, jadi menaiki susunan teleportasi benar-benar harga yang sangat mahal. Luli tidak peduli sama sekali, karena kristal mendalam yang dihabiskan bukan miliknya, dia mengeluarkan sebungkus kristal mendalam yang telah dia persiapkan sejak lama dan melemparkannya dan berkata, aktifkan susunan teleportasi. Prajurit parubaya mengambil Xuan Jing, tetapi tidak mengaktifkan susunan teleportasi, melainkan bertanya kalian berdua berasal dari keluarga mana. Apakah kalian memiliki tanda identitas? Liu Yi terkejut, tetapi Luli tetap tenang dan berkata dengan suara dingin kamu banyak bicara. Apakah kamu ingin berteleportasi? Jika kamu tidak berteleportasi, bawalah Xuan Jing dan kami tidak akan duduk. Mungkinkah apakah kamu masih mencurigai kami pergi ke Pulau Tiguk-guk untuk menimbulkan masalah? Ayo. Kata-kata terakhir Luli berpengaruh, dan kewaspadaan prajurit parubaya itu hilang. Di mana pulau penjara surgawi? Siapa yang berani main-main di pulau penjara surgawi? Saya khawatir bahkan anak-anak dari 5 keluarga kerajaan pun tidak memiliki keberanian. Buka susunan teleportasi. Perilaku Luli membuat prajurit parubaya itu berpikir bahwa Liu Yi adalah seorang wanita muda dari keluarga besar, dan dia takut menyinggung siapapun dengan mengajukan lebih banyak pertanyaan. Dia melambaikan tangannya ke selusin prajurit di dekatnya dan bertepuk tangan untuk berteleportasi ke altar, terus-menerus menyuntikkan energi yang dalam ke mereka. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan beberapa batu kristal dan memasukkannya ke dalam alur altar. Luli dan Liu Yi masuk. Wajah mereka tanpa ekspresi, tetapi hati mereka sangat gugup. Tak satu pun dari mereka yang pernah menaiki susunan teleportasi sebelumnya, dan mereka takut jika terjadi sesuatu, mereka akan langsung dicekik. Berdengung, susunan teleportasi bersinar terang, dan kemudian cahayanya naik ke langit, menerangi seluruh alun-alun sekaligus. Banyak orang yang terkejut dan penasaran, ingin melihat siapa tokoh besarnya. Bukan hanya orang biasa yang bisa menggunakan susunan teleportasi. Banyak orang yang melihatnya, hanya untuk menemukan bahwa mereka adalah 2 orang muda, dan seorang wanita muda masih berkerudung. Namun, mereka hanya melihat sekilas, dan cahaya dari susunan teleportasi benar-benar menyelimuti mereka berdua, dan kemudian mereka menghilang ke dalam susunan teleportasi. Alun-alun tiba-tiba menjadi ramai, dan banyak orang menebak dari keluarga mana gadis ini berasal. Siapa yang bukan wanita dari keluarga besar yang berani menghabiskan 2000 suguk-guk untuk menaiki susunan teleportasi? Dalam susunan teleportasi di alun-alun kota Tiguk-guk, sebuah lampu dengan cepat menyala dan 2 sosok muncul, kemudian kaki mereka menjadi lemah pada saat yang sama, dan mereka berdua berlutut dalam susunan teleportasi dan muntah. Mereka berdua baru saja merasa pusing, seluruh tubuh mereka serasa berputar puluhan ribu kali, dan mereka hampir pingsan.
Begitu dia mendarat, perutnya mulai mual dan dia tidak bisa menahan muntahnya. Untungnya, mereka berdua sudah lama makan malam, kalau tidak mereka akan muntah di lantai. Tanda tanya, Xiao Bai, yang bersembunyi di balik jubah Luli, baik-baik saja, separuh kepalanya muncul dan dia berteriak prihatin. Luli khawatir Xiao Bai berada di Pulau Naga Darah, jadi dia membawanya bersamanya. Apakah kamu sudah selesai muntah? Segera pergi setelah muntah. Suara dingin terdengar, dan mereka berdua mendongak dan menemukan sekelompok prajurit yang mengenakan baju besi abu-abu menatap mereka dengan dingin. Luli merasakan aura prajurit yang berbicara dan terkejut, dia sebenarnya adalah prajurit alam Solpon. Pulau penjara surgawi benar-benar kuat, prajurit Solpon Realm menggunakannya untuk menjaga susunan teleportasi. Luli menahan rasa muntahnya dan meminta Xiao Bai bersembunyi, lalu membantu Liu Yi bangkit dan berjalan keluar. Setelah melihat ke depan beberapa kali, Luli terkejut lagi, di depannya terdapat kastil batu besar, masing-masing setinggi puluhan kaki atau lebarnya 100 kaki, sangat megah. Setelah berjalan beberapa langkah, Liu Yi merasa lebih baik, kerudungnya sudah lama dilepas, dan wajahnya masih sangat pucat. Ayo cari penginapan untuk istirahat dulu. Luli berbisik, dan Liu Yi mengangguk, hari sudah malam, dan besok akan menjual buah cacing darah. Mereka berdua berjalan berkeliling dan menemukan sebuah kastil besar dengan nama penginapan penjara surgawi tertulis di luarnya. Mereka melihat sekeliling lagi dan menemukan bahwa hanya ada satu penginapan, jadi mereka tidak punya pilihan selain berjalan menuju kastil itu. Pelayannya sangat sopan dan senyumnya seperti angin musim semi. Luli dan Liu Yi dibawa ke konter. Seorang penjaga toko yang gemuk tersenyum dan berkata, apakah kalian berdua ingin menginap di hotel? Apakah Anda memerlukan kamar berukuran langit ruangan, ruangan seukuran tanah atau ruangan berukuran tulang hering? Luli berkata dengan santai, datanglah kedua kamar Tian Zihao. Oke, penjaga toko berkata sambil tersenyum, total ada 300 kristal misterius. Apa? Luli dan Liu Yi mengira mereka salah dengar, dan Liu Yi bertanya dengan tidak percaya, berapa banyak yang kamu katakan? 300 kristal misterius. Apakah kamu yakin itu kristal misterius dan bukan daun emas? Menginap saja di penginapan, tapi sebenarnya Anda membutuhkan suguk-guk. Atau 300. Mereka berdua hanya membutuhkan 2000 suguk-guk untuk mengambil susunan teleportasi. Penjaga toko masih memiliki senyuman di wajahnya dan menjelaskan semua penginapan di kota penjara surgawi membutuhkan suguk-guk. Ini adalah kota penjara surgawi, kota kerajaan Danau Qiandao. Jika kalian berdua ingin menghabiskan daun emas untuk menginap di penginapan, itu tidak mungkin. Di daun emas di kota Tiguk-guk pada dasarnya tidak berguna. Kebanyakan dari mereka menggunakan suguk-guk. Pelayan juga memiliki sikap yang baik dan tidak menertawakan mereka berdua karena mereka berasal dari tempat yang kecil. Dia menambahkan ada lingkaran sihir berkumpul di ruang Tian Zihao kami. Kecepatan kultivasi dapat ditingkatkan 5 kali lipat di dalamnya, jadi kita membutuhkan begitu banyak suanjing. 5 kali. Pantas saja, Luli dan Liu Yi merasa malu untuk beberapa saat. Luli meminta maaf dan berkata, maaf, kami datang dari tempat kecil dan tidak memahami aturannya, membuatmu tertawa. Berapa banyak kristal misterius yang kamu perlukan untuk kamar herringbonemu? Penjaga toko masih berkata dengan sangat sopan, dengan 20 suanjing dalam satu malam, Anda dapat berlatih 2 kali lebih cepat di dalam, dan orang-orang kami akan memberi Anda informasi apapun tentang kota penjara surgawi secara gratis. Tentu saja, itu semua informasi dasar. Intelijen. Mata Luli dan Liu Yi berbinar, dan keduanya menjadi gelap menuju kota penjara surgawi, tidak tahu apa-apa. Jika Anda bisa mendapatkan informasi dasar, seperti di mana menjual buah cacing darah, Anda tidak akan tertipu. Luli, ambil kamar saja. Liu Yi berpikir sejenak dan berkata dengan malu-malu, mereka berdua keluar untuk membawa tidak banyak suguk-guk kali ini, dan ini sudah menjadi sebagian besar suguk-guk yang tersisa di keluarga Liu. Jika mereka mengeluarkan uang terlalu banyak dan buah cacing darah tidak bisa dijual, mereka berdua tidak punya pilihan selain berenang kembali ke Pulau Naga Darah dari danau. Keduanya membuka kamar dan dibawa ke kamar di lantai 2 oleh pelayan. Dekorasi di kamar itu sangat mewah, tidak lebih buruk dari paviliun Tingyu keluarga Liu. Lantainya ditutupi karpet bulu putih bersih, dan seluruh ruangan diterangi oleh lampu minyak. Yang terpenting setelah masuk, pelayan membuka pembatasnya. Energi cuaca di dalam ruangan langsung terasa lebih kuat, dan sangat nyaman untuk bernafas di dalamnya. Kamarnya tidak besar atau kecil, hanya ada tempat tidur, meja, dan kamar mandi kecil. Pelayan menyajikan teh, dan Luli dengan cepat bertanya kakak kedua, apakah ada peraturan khusus di kota penjara surgawi? Misalnya, jika Anda melanggarnya,
Anda akan ditangkap dan dibasmi. Tidak ada paksaan. Pelayan tersenyum dan menjelaskan jika Anda memiliki perselisihan, Anda dapat pergi ke medan duel di luar kota untuk menanganinya. Anda tidak boleh menggunakan kekerasan di kota. Bahkan jika Anda berada di puncak alam abadi, Anda akan melakukannya pasti mati jika kamu berani melakukan apapun di kota. Pelayan berpikir sejenak dan kemudian berkata juga, kamu tidak bisa mencuri atau melakukan penipuan. Jika kamu ditangkap oleh tentara penjara surgawi, kamu akan dikurung. Selebihnya bukan apa-apa, sangat aman di penjara surgawi kota. Jika seseorang tidak melakukan apa-apa, dia akan dikurung. Jika Anda merepotkan, Anda dapat berteriak keras, dan tentara penjara surgawi akan segera datang. Bahkan jika pihak lain adalah orang kuat dengan roda kehidupan abadi, selama kamu masuk akal, tidak akan terjadi apa-apa. Bagus. Luli mengangguk, kota ini memiliki hukum yang ketat dan orang-orang dapat merasa sangat aman dan tenteram di sini. Tentu saja, Luli juga tahu bahwa kota ini sangat aman karena reputasi tertinggi dari orang tua penjara surgawi. Bagaimana mungkin tidak ada kekacauan di kota jika lelaki tua dari penjara surga tidak ada di sana? Sama seperti kota Wuling, keluarga Liu adalah penguasanya, bukankah juga diserang oleh beberapa keluarga besar? Luli kemudian menanyakan beberapa pertanyaan lagi, kelihatannya biasa saja, tetapi dia mendapat banyak informasi. Para pelayan di sini berkualitas sangat tinggi dan tidak sabaran, malah selalu menjawab dengan senyuman dan berbicara dengan tulus, yang membuat orang merasa seperti angin musim semi. Setelah menanyakan waktu pembakaran dupa, Luli meminta pelayan untuk mundur, dan pada dasarnya dia memahami situasinya. Liu Yi duduk dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Ketika orang-orang pergi, dia langsung bertanya Luli, di mana kita harus menjual buah cacing darah besok. Dari perkataan Xiao Er, keduanya mengetahui bahwa ada dua tempat di mana buah cacing darah bisa dijual. Yang pertama balai lelang, harganya lebih mahal, tapi waktunya sedikit lebih lama, lagi pula tidak setiap hari dilelang. Dan mudah untuk mengungkap identitas Anda. Rumah lelang ramai dan semua pihak memperhatikannya. Mungkin di hari pertama lelang, orang akan tahu bahwa merekalah yang menjualnya keesokan harinya. Cara kedua cari kamar dagang untuk menjualnya, pasti harganya akan lebih murah, lagi pula kamar dagang ingin membuat harga menengah. Tapi Anda bisa langsung menjualnya, dan Kadin tidak akan membeberkan informasi Anda, sehingga orang luar pasti tidak akan mengetahuinya. Luli tidak berpikir terlalu lama, dia mengangkat kepalanya dan berkata, pergilah ke kamar dagang penjara surgawi. Saya lebih suka mendapat harga yang lebih rendah, tetapi juga memastikan beritanya tidak bocor. Kamar dagang Tianyu adalah kamar dagang keluarga Tianyu lama, yang merupakan penguasa Danau Qiandao. Kekayaannya sangat mencengangkan. Bagaimana bisa tertarik pada buah cacing darah kecil? Jika dijual ke kamar dagang lain, begitu beritanya bocor, Pulau Naga Darah mungkin akan dikepung oleh orang-orang, bersaing untuk mendapatkan resep rahasia mereka untuk membudidayakan buah cacing darah berkualitas tinggi. Mendapatkan resep rahasia ini berarti Anda telah memperoleh aliran kristal misterius, dan banyak kekuatan pasti akan iri. Sama seperti Pulau Setan Darah, jika geng Setan Darah tidak memiliki begitu banyak orang kuat, pasukan keluarga lain pasti akan merebutnya. Misalnya saja resep rahasia beternak ulat sutera di Sunset Island, jika tidak dicakup oleh Pulau Luotian pasti ada keluarga yang memunculkan ide tersebut. Jika Anda mendapatkan resep rahasia ini, Anda akan mendapatkan kristal misterius yang tak ada habisnya. Bagus. Liu Yi sangat mempercayai Luli. Dia tahu situasi keluarga Liu. Mereka terlalu lemah dan jika mereka tidak melakukan sesuatu dengan benar, mereka akan dimusnahkan. Setelah memastikan masalah tersebut, mereka berdua tidak melakukan apa-apa. Luli duduk di sana sebentar dan menyadari bahwa dia sedikit malu, jadi dia hanya duduk bersila di lantai dan bersiap untuk berlatih. Seorang pria dan seorang wanita sendirian di ruangan yang sama, dan ada aroma samar perawan yang keluar dari tubuh Liu Yi, yang membuat Luli terganggu dan merasa suasananya sedikit menawan, jadi itu sangat memalukan. Liu Yi juga sedikit malu melihat Luli sedang kesurupan. Dia berdiri setelah duduk beberapa saat dan berjalan ke kamar mandi. Luli awalnya ingin berlatih, tetapi ketika dia mendengar Liu Yi pergi ke kamar mandi, hatinya menjadi bingung dan dia tidak bisa memasuki samadhi sama sekali. Setelah menunggu beberapa saat, terdengar suara percikan air di kamar mandi, dan napas Luli menjadi agak cepat. Hanya ada satu tirai di kamar mandi, yang berarti selama Luli bangun dan membuka tirai, dia bisa melihat seorang wanita cantik sedang mandi. Memikirkan tubuh langsing Liu Yi, pemandangan seorang wanita cantik yang mengeluarkan darah muncul di benak Luli, dan napas serta detak jantungnya menjadi semakin cepat. Luli akan berusia 16 tahun, pada masa mudanya ini,
dia pasti akan memiliki fantasi dan kerinduan terhadap tubuh lawan jenis. Lupakan kalau biasa saja, pemandangan saat ini harus membuatnya berpikir lebih jauh. Yang terpenting dia mengetahui sikap keluarga Liu dan Liu Yi. Selama dia mau, dia mungkin bisa mengadakan pernikahan malam ini. Dia sangat penting bagi keluarga Liu sekarang, dan Liu Yi sepertinya tidak membencinya. Dalam pikirannya yang liar, Liu Yi selesai mencuci, membuka tirai dan berjalan keluar. Dia mengenakan jubah bersih, rambutnya basah, dan tubuhnya harum. Dia melirik ke arah Luli dan melihat mata Luli tertutup, tetapi wajahnya sedikit merah, matanya yang indah bergerak, dan dia samar-samar menebak sesuatu. Dia berjalan mendekat, dengan sengaja berjalan perlahan melewati Luli, lalu duduk di tempat tidur dan berkata dengan lembut, "Luli, kamu harus mandi juga. Kamu berkeringat seluruh hari ini saat berjalan di sekitar kota ilahi." Luli membuka matanya dengan canggung, berpura-pura acuh tak acuh dan berkata, "Oke." Luli mengeluarkan jubah bersih dari bungkusnya dan berjalan ke kamar mandi. Begitu dia masuk, matanya melebar dan seluruh tubuhnya gemetar. Karena di rak pakaian di dalam, gaun yang telah diganti Liu Yi digantung, dan ikat pinggang merah muda serta pakaian dalam digantung di atasnya, sangat jelas dan mempesona, dan Anda dapat melihatnya segera setelah Anda masuk. Ikat pinggang dan celana dalam adalah pakaian yang dikenakan anak perempuan. Pernahkah Luli, seorang laki-laki, pernah melihat adegan ini sebelumnya? Dulu, ketika saya melewati toko tempat saya membeli pakaian dalam ikat pinggang, saya akan tersipu dan tidak berani melihat kedua kali. Ups, Liu Yi di luar sepertinya telah memikirkannya, dia bangkit seperti embusan angin, bergegas ke kamar mandi, tersipu, mengambil jubah yang telah dia ganti dan berlari keluar. Luli menyentuh hidungnya dan merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dan napasnya menjadi lebih cepat. Dia mandi secara acak, mengenakan jubahnya dan berjalan keluar. Dia tidak berani menatap Liu Yi, jadi dia duduk bersila di atas karpet dan berkata dengan suara yang dalam, "Pemimpin klan, kamu harus segera istirahat. Saya hanya akan berlatih sepanjang malam." Liu Yi menyeka rambutnya hingga kering dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Dia tidak menjawab. Dia menunggu setengah batang dupa sebelum dia mengumpulkan keberanian untuk berkata, "Bagaimana kalau, kenapa kamu tidak pergi tidur dan tidur sebentar? Aku harus ke toko besok. Di mana buah cacing darahnya? Tempat tidurnya besar sekali, kita bisa tidur terpisah supaya tidak mengganggu." Ledakan. Luli merasa seperti guntur meledak di benaknya. Seluruh tubuhnya menegang dan dia terus menelan ludahnya. Maksud Liu Yi sangat jelas, yaitu mengundangmu ke Guci. Tahan. Tahan. Luli menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang, dia memikirkan orang tuanya yang masih berada di bawah jurang es, dan tentang Luling yang telah pergi ke Qingzhou, dan dia segera menjadi tenang. Tapi saat berikutnya, kata-kata Liu Yi membuat pikirannya yang tenang kembali bersemangat. Liu Yi tersipu dan berkata, "Baiklah, Luli, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Saya tidak akan pernah memaksamu untuk bergabung dengan keluarga Liu. Aku tidak membutuhkanmu untuk bertanggung jawab. Sejak aku menjadi kepala keluarga Liu, aku tidak akan pernah menikah seumur hidupku." Kata-kata Liu Yi sangat samar, tetapi Luli mengerti artinya. Dia bisa menjalin hubungan persahabatan dengan Liu Yi tanpa mengambil tanggung jawab atau peduli pada keluarga Liu. Itu sepenuhnya gratis. Kata-kata Liu Yi tulus, dan dia berpikir demikian dalam hatinya. Dia tidak bisa benar-benar mencintai Luli, tapi dia tidak membencinya dan mereka sangat nyaman dengannya. Luli sangat baik padanya, dan mereka tidak akan pernah bisa membalas kebaikan mereka kepada keluarga Liu seumur hidup mereka. Tetua ketujuh dan yang lainnya mungkin tidak memikirkan apapun, tetapi Liu Yi sendiri merasa bahwa dia berhutang banyak pada Luli. Liu Yi sendiri berkata bahwa pada hari dia menjadi pemimpin klan, dia tidak akan pernah menikah seumur hidup ini. Dia sudah bersumpah bahwa dia akan menggunakan seluruh upaya hidupnya untuk membuat keluarga Liu tumbuh lebih kuat, membalaskan dendam Liu Rufeng, dan menghancurkan keluarga Yu. Dia tahu betul betapa kejam dan kotornya dunia ini. Dia adalah kepala keluarga Liu, dan dia mungkin mengorbankan tubuhnya untuk keluarga Liu di masa depan. Dalam hal ini, lebih baik serahkan pertama kali kepada pria yang masih Anda sukai. Dan yang paling penting adalah Liu Yi sangat menderita dan lelah akhir-akhir ini. Bukan hanya sakit fisik, tapi juga sakit mental dan kelelahan. Kakek tercinta meninggal, dan keluarga Liu yang mulia menjadi masa lalu. Tidak ada yang menghiburnya, dan dia harus menanggung semua rasa sakit dan kelelahan sendirian. Dia 1 tahun lebih tua dari Luli, dia dulunya adalah wanita muda yang paling dicintai di antara ribuan orang, dan ketahanan mentalnya tidak kuat sejak awal. Ditambah dengan fakta bahwa dia menjadi kepala keluarga Liu kali ini,
dia berada di bawah tekanan yang lebih besar, dia perlu menemukan tempat untuk melampiaskan semua kesulitan dan tekanan, jika tidak dia akan membuatnya gila. Oleh karena itu, malam ini, terlepas dari rasa malu dan pendiamnya, dia berinisiatif untuk berbagi kamar dengan Luli. Setelah mengucapkan kata-kata memalukan tadi, dia ingin melampiaskan amarahnya untuk selamanya, untuk membalas kebaikan Luli dan tidak meninggalkan penyesalan dalam hidupnya. Hanya, dia masih berpikir berlebihan, dan dia tidak memahami karakter Luli yang sebenarnya. Luling suka membaca buku sejak dia masih kecil, dan mempelajari banyak prinsip hidup dan bekerja dari buku, dan menanamkan prinsip-prinsip ini ke dalam diri Luli. Salah satunya adalah laki-laki harus bertanggung jawab dan bertanggung jawab. Seperti yang dikatakan Luling saat bertarung dengan suku Dilon, kamu bisa menggunakan kedua belah pihak untuk merawat saudaramu. Jika menyangkut orang yang Anda cintai, Anda bisa menyerahkan segalanya. Jika dia menjalin hubungan dengan Liu Yi, maka Liu Yi akan menjadi wanita dan kekasihnya. Dia akan menyerahkan segalanya demi kekasihnya, bagaimana mungkin dia tidak bertanggung jawab? Atau mungkin dia mengabaikan Liu Yi dan keluarga Liu. Jika dia mengkhawatirkan urusan keluarga Liu, bagaimana dia bisa bergabung dengan keluarga kerajaan kelas 5? Bagaimana dia bisa pergi ke Qingzhou untuk mencari Luling? Bagaimana dia bisa pergi ke Zhongzhou dan kembali ke keluarga Lu untuk mencari seseorang untuk menyelamatkan orang tuanya? Begitu seseorang terikat dan terkekang, dia akan terkekang dalam melakukan sesuatu. Kaki burung elang diikat dengan tali, bagaimana bisa dibiarkan terbang tinggi? Luli memaksa dirinya untuk tenang kembali. Setelah beberapa saat, dia memandang Liu Yi dan berkata dengan nada meminta maaf, Liu Yi, hatiku masih ada simpul. Aku mengerti maksudmu, terima kasih, istirahatlah lebih awal, aku sedang berlatih. Setelah selesai berbicara, Luli menutup matanya dan duduk bersila, dan langsung kesurupan. Liu Yi memandangi wajah Luli yang dipahat, matanya redup, air mata mengalir dari sudut matanya, dia menoleh dan meringkuk, dan segera tertidur. Keesokan harinya, Liu Yi bangun pagi-pagi sekali, Luli tidur di karpet selama setengah malam dan bangun dengan semangat yang baik. Keduanya sepertinya sudah melupakan apa yang terjadi tadi malam, mereka saling tersenyum, mandi, turun untuk makan sesuatu, lalu langsung menuju kamar dagang penjara surgawi. Kamar dagang penjara surgawi mudah ditemukan, terletak tepat di sebelah selatan alun-alun kota, sebuah kastil yang megah dan super besar. Dari kejauhan, Anda dapat melihat 4 karakter kamar dagang penjara surgawi di kastil tersebut. Kuil. Luli terkejut ketika dia melihat sebuah kuil di sebelah kamar dagang. Liu Yi melihatnya dan menjelaskan selama kota-kota dengan ukuran tertentu memiliki kuil. Kuil tidak hanya ditemukan di kota-kota gurun utara, tetapi juga di kota-kota di seluruh dunia. Mereka semua memiliki kuil. Luli membuang muka dan berhenti melihat. Keduanya berjalan menuju kamar dagang penjara surgawi. Dari kejauhan, mereka melihat 3 gerbang, dan ada penjaga dari tentara penjara surgawi di luar pintu. Aku akan bertanya. Luli membawa bungkusan berisi buah cacing darah dan berjalan ke arah prajurit penjara surgawi dan bertanya, saya ingin menjual sesuatu, pintu mana yang harus saya lewati? Kami masuk melalui pintu di sebelah kanan, dan pintu di tengah untuk pembeli. Jika Anda ingin menjual sesuatu, masuklah melalui pintu di sebelah kiri, dan akan ada seseorang di sana yang menerima Anda. Tentara penjara surgawi sangat sopan. Luli mengucapkan terima kasih dan membawa Liu Yi ke pintu kecil di sebelah kiri. Di dalamnya ada aula kecil dengan 2 pelayan menunggunya. Halo, tamu terhormat. Seorang pelayan cantik menyambutnya dengan senyuman, yang membuat Luli sekali lagi merasa bahwa orang-orang di kota Tiguk-guk sangat sopan. Dia tersenyum dan mengangguk sebagai balasannya, dan pelayan itu bertanya, apakah tamu terhormat ingin menjual materi spiritual? Setelah menerima konfirmasi Luli, pelayan itu bertanya lagi berapa nilai Suan Jing untuk barang Anda. Kami akan memiliki orang yang berbeda di sini untuk menerima barang berdasarkan nilainya. Bagaimana Luli mengetahui berapa banyak kristal misterius yang ada? Dia bahkan tidak tahu kualitas buah cacing darahnya, apakah ada masalah? Dia berpikir sejenak dan berkata dengan santai beberapa ribu suguk-guk. Baiklah, kalian berdua, tamu terhormat, silakan datang ke sini. Manajer kami Bai akan menerima Anda dan memberi Anda perkiraan materi spiritual Anda. Pelayan itu membawa mereka berdua menuju koridor di sebelah kiri. Ada 3 koridor di aula kecil ini. Sepertinya mereka akan menuju ke tempat yang berbeda tergantung harga harta yang dijual. Setelah berjalan setengah batang dupa, keduanya tiba di aula samping, di mana seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dan jubah hitam sedang duduk. Pria ini seharusnya adalah Bai Guanxi.
Keduanya merasakan satu sama lain dan menemukan bahwa orang ini adalah prajurit realem kolam jiwa, dan mereka segera berdiri untuk menghormati. Manajer Bai sangat sopan. Meskipun dia tidak berdiri, dia memiliki senyum nyaman di wajahnya. Dia meminta mereka berdua untuk duduk dan menyajikan teh. Kemudian dia bertanya materi atau harta spiritual apa yang kalian berdua inginkan. Menjual. Kami kamar dagang Tianjio adalah kamar dagang terbesar di Danau Qiandao, dan harga yang ditawarkan pasti akan memuaskan Anda berdua. Liu Yi melirik ke arah Luli, dan dia memiliki kendali penuh atas makna di matanya. Luli berdiri tanpa ragu-ragu dan berkata, Tuan Bai, sebelum menjual barang, saya ingin memastikan bahwa menjual barang di sini benar-benar aman. Maksud saya adalah informasi kami dapat apakah Anda ingin merahasiakannya. Tidak ada orang di luar yang tahu bahwa kami menjual barang ini. Hahaha, manajer Bai tertawa keras, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum saudaraku, Anda mungkin tidak tahu banyak tentang kamar dagang Tianyu kami. Ini adalah kamar dagang yang didirikan oleh orang tua Tianyu sendiri. Selama lebih dari 2000 tahun, kamar dagang ini tidak ada masalah, juga tidak terjadi apapun yang mempengaruhi reputasi. Jika Anda tidak percaya, silakan keluar dan menanyakannya. Anda tidak boleh membocorkan informasi pelanggan apapun. Ini adalah prinsip paling dasar dari kamar dagang. Luli benar-benar lega, dia meletakkan bungkusan itu di atas meja dan berkata, ini yang ingin kami jual. Kamu bisa memperkirakan harganya. Orang tua itu membuka bungkusan itu dengan santai dan meliriknya. Raut wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Dia mengambil buah cacing darah, melihatnya beberapa kali dan bertanya, saudaraku, apakah ini cacing darah buah? Luli mengangguk dan berkata, ya, ini adalah buah cacing darah kami yang telah ditingkatkan. Ini jauh lebih kuat daripada buah cacing darah biasa. Manajer Bai melihatnya dengan hati-hati, lalu berdiri dan berkata, tunggu sebentar, kalian berdua. Saya akan meminta seseorang untuk menilainya. Jika ditentukan bahwa obatnya jauh lebih kuat, kami akan memberi Anda harga yang memuaskanmu. Pengurus Bai pergi dengan tergesa-gesa, dan tak lama kemudian dua pelayan masuk dan membawakan beberapa buah spiritual untuk mencegah Luli dan yang lainnya bosan menunggu. Tentu saja, mereka berdua tidak sopan terhadap buah spiritual gratis, jadi mereka mengambilnya dan memakannya dalam tegukan besar. Desir, desir, desir. Setelah menunggu 3 batang dupa, Guan Shibai kembali. Dia tidak kembali sendirian, ada seorang wanita cantik di belakangnya. Mata Luli membelalak saat dia melihat wanita ini untuk pertama kalinya, dan Liu Yi merasa sedikit malu setelah melihatnya sekali. Wanita ini sangat cantik, jika saya bisa menggambarkannya dalam satu kata, itu akan menjadi menawan. Wajah wanita itu tidak terlihat tua, dan jika tidak diperhatikan dengan cermat, dia terlihat mirip dengan Liu Yi. Namun, temperamennya membuat orang merasa seperti seorang wanita. Sosoknya sangat berlebihan dan lekuk tubuhnya terlihat jelas. Dia mengenakan gaun bermotif bunga berwarna merah muda, yang tidak terlalu terbuka. Ekspresinya tidak sengaja dipamerkan, melainkan bermartabat, dengan mulut cemberut, dengan senyum tipis. Tetapi, ketika Luli dan Liu Yi melihat wanita ini, kata menawan muncul di benak mereka, dan mereka merasa bahwa wanita ini memiliki pikiran menawan yang tersembunyi di tulangnya. Anda tidak perlu sengaja pamer, Anda bisa merasa menawan pada pandangan pertama, dan Anda memang menawan secara alami. Ahem, ini Nyonya Yan, pengurus senior kamar dagang kita. Manajer Bai terbatuk pelan, membangunkan Luli, memperkenalkan mereka berdua, lalu berkata sambil tersenyum kami telah mengidentifikasi buah cacing darah yang Anda bawa. Nyonya Yan kebetulan lewat dan berkata dia ingin bertemu dengan Anda. Luli dan Liu Yi diam-diam merasakannya, tetapi ternyata mereka tidak bisa merasakan aura Nyonya Yan. Hanya ada 2 penjelasan untuk ini, Nyonya Yan tidak memiliki kekuatan bertarung, atau wilayahnya terlalu tinggi, dan keduanya tidak dapat merasakan wilayahnya sama sekali. Nyonya Yan tersenyum ringan, membungkuk sedikit dan berkata, bagaimana dengan saudara perempuan ini, bagaimana dengan adik laki-laki saya? Aura Nyonya Yan begitu kuat sehingga Liu Yi berdiri dengan canggung dan membalas salam halo, Nyonya. Luli telah melihat wajah Luling yang menakjubkan sepanjang tahun, dan dia memiliki kekebalan yang kuat terhadap wanita cantik, jadi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Pikirannya berbalik dan dia tahu bahwa buah cacing darah itu pasti berkualitas baik, jika tidak Nyonya Yan tidak akan datang, dalam hal ini, dia tidak boleh terlalu dekat dengan Nyonya Yan, karena akan sulit untuk menanyakan harga ketika saatnya tiba. Dia berpikir sejenak, mengangguk dengan tenang dan berkata halo, Nyonya Yan. Ekspresi acuh tak acuh dan nada tenang Luli membuat Nyonya Yan dan manajer Bai saling memandang dengan kagum.
Apalagi Luli, seorang seniman bela diri muda, saya khawatir banyak kepala keluarga yang tidak bisa begitu tenang di depan Nyonya Yan, bukan? Nyonya Yan bereaksi dengan cepat. Dia memandang Luli dan berkata, kami telah mengidentifikasi buah cacing darah Anda sebelumnya, dan kualitasnya baik. Namun, seberapa besar potensi yang dapat ditingkatkan memerlukan pengujian lebih lanjut. Jadi saya akan pergi ke mintalah seseorang memurnikan obatnya untuk melihatnya. Akankah keampuhan produk akhirnya ditingkatkan? Asalkan dipastikan keampuhannya akan ditingkatkan, harganya bisa dengan mudah dinegosiasikan. Bagaimana menurut Anda? Wajar jika pihak lain ingin menguji obatnya untuk mengetahui apakah buah cacing darah bermanfaat. Luli bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan. 2 jam. Nyonya Yan mengalihkan pandangannya ke manajer Bai dan berkata dalam 2 jam ini, Anda dapat meminta manajer Bai untuk membawa Anda ke kamar dagang kami. Apapun yang Anda suka, Anda dapat membelinya selama harganya kurang dari 1000 suguk-guk. Aku akan memberikannya pada kalian berdua. Minta maaf. Tidak lama setelah 2 jam, Nyonya Yan sangat sopan dan memberi mereka berdua 1000 kristal suan. Keduanya setuju, dan Nyonya Yan pergi sambil tersenyum. Luli dan Liu Yi dibawa ke kamar dagang oleh manajer Bai. Begitu mereka masuk ke dalam toko, mereka berdua terpesona dengan apa yang mereka lihat. Ukurannya sangat besar, dengan ratusan toko di satu lantai, dan seharusnya ada 2 lantai di atasnya. Bahkan jika itu adalah benda tingkat pertama, mereka berdua ketakutan. Benda-benda di dalamnya dapat dengan mudah berisi ribuan kristal mendalam. Keduanya melihat pedang kelas bumi kelas 9 yang sebenarnya berharga 10.000 kristal mendalam. Ada berbagai macam keterampilan misterius, ramuan, baju perang, senjata misterius, kereta, dan materi spiritual. Selama Anda memiliki kristal misterius, semua yang Anda inginkan ada di sini. Luli juga melihat beberapa wanita cantik di toko, dan harganya ditandai dengan jelas, dan mereka semua adalah budak wanita. Setelah berbelanja, Liu Yi membeli beberapa set pakaian indah dan menghabiskan beberapa ratus suguk-guk. Keduanya tidak membeli apapun lagi karena mereka tidak mampu membeli banyak barang. Saat mereka berjalan, sebuah koridor muncul di depan mereka. Itu menghadap ke bawah. Orang-orang keluar masuk. Luli bertanya dengan rasa ingin tahu, Guan Shibai, apa yang dijual di bawah sana? Budak. Manajer Bai menjelaskan dengan suara rendah budak yang dijual semuanya adalah budak asing, termasuk wanita cantik asing dan pria asing yang kuat. Banyak yang baru saja tiba hari ini. Apakah kalian berdua ingin pergi dan melihatnya? Asing. Luli belum pernah mendengarnya dan sedikit bingung. Liu Yi menjelaskan dengan lembut dunia kita terhubung ke banyak dunia kecil, dan ada ras alien di dunia kecil itu. Tampaknya ada saluran penghubung di Danau Qiandao, dan prajurit dari keluarga besar sering ikut berperang. Jika kamu menang, kamu dapat menangkap beberapa prajurit dan wanita cantik asing, membawa mereka kembali sebagai budak, dan menjualnya dengan harga tinggi. Manajer Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya Danau Pulau Seribu tidak hanya terhubung dengan satu dunia kecil, totalnya ada 3, jadi budak asing tidak jarang terjadi di Danau Pulau Seribu. Pergi dan lihat. Keingintahuan Luli muncul, dan dia berjalan ke aula bawah tanah di bawah kepemimpinan manajer Bai. Ada banyak orang di bawah sana, semuanya menunjuk ke sekeliling kandang. Luli dan Liu Yi melirik beberapa kali dan merasa aneh. Ada total 10 kandang di aula, berisi 10 ras alien, 8 di antaranya cantik. 3 wanita cantik asing sebenarnya memiliki sayap di belakang punggung mereka, yang membuat Luli dan Liu Yi mengira mereka sedang melihat monster. Ada juga 5 wanita cantik asing dengan telinga dan ekor sangat lancip di punggungnya, serasa seperti kucing betina. Ini suku Yu, ini Catwoman. Manajer Bai menjelaskan orang dari suku bulu bisa terbang, tetapi wanita dari suku bulu ini terlalu lemah untuk terbang terlalu tinggi atau terlalu lama. Sedangkan untuk wanita dari suku kucing, lidah mereka sangat kuat, hehe. Liu Yi tidak bisa berkata banyak tentang hal-hal di sini, tapi Luli hanya setengah mengerti apa yang dia katakan. Setelah dia melihat label harga di sangkar tersebut, dia tidak berani menatap wanita asing itu. Harga terendah yang bisa didapatkan seorang wanita klan Yu adalah 10.000 kristal suan, sedangkan wanita klan kucing bahkan lebih mahal lagi, semuanya berharga lebih dari 20.000 kristal suan. Anda harus tahu bahwa pil penenang hanya berharga 500 kristal suan. Luli mengalihkan perhatiannya ke 2 prajurit alien yang tersisa. Kedua prajurit ini berasal dari ras yang sama dan terlihat sangat jelek. Tingginya hanya 1 meter, kerdil, badannya hijau dan kulitnya mengkilat, serta matanya dipenuhi cahaya jahat yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Manajer Bai menjelaskan ini adalah kurcaci hijau. Keduanya, kekuatan tempur mereka sebanding dengan tahap awal alam kolam jiwa.
Akan sangat baik untuk membawa mereka kembali ke rumah dan panti jompo. Alam kolam jiwa, Luli dan Liu Yi saling memandang dan diam-diam terkejut, beraninya seorang pejuang di alam kolam jiwa menjualnya. Bagaimana jika saya membelinya kembali dan membasmi pemiliknya? Manajer Bai melihat kekhawatiran kedua orang itu dan berkata sambil tersenyum, Anda dapat yakin tentang keselamatan. Kedua kurcaci hijau ini telah ditanami cacing jiwa. Jika pikiran tuannya bergerak, mereka akan merasakan sakit yang tak tertahankan dan bahkan dapat dibasmi dengan mudah. Jika kami membawanya untuk dijual, ia pasti sudah dijinakkan, tidak akan pernah merugikan pemiliknya, dan akan mematuhi perintah sepenuhnya. Barang bagus. Mata Luli berbinar, membeli kurcaci hijau setara dengan mendapatkan preman ranah kolam jiwa tambahan. Jika Anda bisa membeli 5 di antaranya, bukankah Anda akan mampu bersaing dengan Bloodfin Gang? 50.000 kristal misterius. Seru Liu Yi, membangunkan Luli. Dia melihat label harga di kandang dan memutar matanya. 50.000 suguk-guk, bahkan sebuah keluarga kecil mungkin tidak mampu membeli satu pun jika mereka menjualnya. Pasti ada beberapa keluarga atau kekuatan di alam Solpon yang dapat menghasilkan 50.000 suguk-guk, jadi mengapa mereka membutuhkan budak seperti itu? Manajer Bai menambahkan sesuatu untuk sepenuhnya menghentikan Luli membeli budak seperti itu. Kurcaci hijau ini sangat pandai makan, dan dia hanya makan materi spiritual khusus. Dia makan hampir 30 kristal misterius materi spiritual sehari. Jadi budak semacam ini tidak diterima. Makan 30 kristal mendalam sehari akan menghabiskan biaya hampir 1.000 kristal mendalam sebulan, dan lebih dari 10.000 kristal mendalam setahun, akan sulit bahkan bagi keluarga kelas 4 untuk membeli budak seperti itu. Setelah berbalik beberapa kali, waktu hampir berlalu, manajer Bai memimpin mereka berdua kembali ke aula samping. Setelah hanya duduk sebentar, Bu Yan datang, begitu dia memasuki ruangan, seluruh ruangan terasa lebih terang. Luli melirik Nyonya Yan dan menghela nafas dalam hati lagi, Tuhan begitu baik terhadap wanita, apa artinya menjadi cantik alami? Ini. Nyonya Yan masih memiliki senyuman tipis di wajahnya. Setelah dia mengangguk sedikit kepada Liu Yi, dia menatap Luli dan berkata langsung, barangmu sangat bagus. Tolong beri saya harganya, kami menginginkan semuanya. Sangat bagus. Liu Yi menjadi bersemangat. Nyonya Yan menegaskan nilai buah cacing darah, yang berarti keluarga Liu akan terus mendapatkan Xuan Jing di masa depan, yang dapat ditukar dengan sumber daya yang tak ada habisnya dan terus merekrut prajurit untuk tumbuh dan berkembang. Luli benar-benar lega, tapi tidak banyak emosi di wajahnya. Dia bertanya, seberapa bagus? Seberapa kuat obatnya dari obat buah cacing darah biasa? Nyonya Yan dan manajer Bai saling berpandangan, pemuda ini tampak seperti orang desa, tetapi dia begitu tenang dan menanyakan poin-poin penting secara langsung. Nyonya Yan tersenyum dan berkata, kami ingin jujur. Saat berbisnis, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Buah cacing darah Anda 2 kali lebih baik dari buah terbaik di pasaran. Kualitas ramuan halusnya sangat bagus-bagus. Dengan kata lain, buahmu sangat berharga. Liu Yi menjadi lebih bersemangat, tapi Luli masih berkata dengan tenang, berapa harga buah cacing darah terbaik di pasaran? Nyonya Yan berkata terus terang, buah cacing darah terbaik di pasaran berasal dari Pulau Jahat Darah. Satu buah berharga sekitar 10 kristal Xuan. Harganya terkadang sedikit berfluktuasi. 10 kristal misterius. Tubuh halus Liu Yi bergetar, seolah dia melihat pegunungan dan lautan kristal misterius menenggelamkan keluarga Liu, dan sepertinya melihat jalan menuju langit terbuka untuk keluarga Liu. Luli terus menatap mata Nyonya Yan. Mata tidak akan pernah mengkhianati siapapun. Cahaya di mata mereka akan berkedip ketika seseorang berbohong. Inilah yang diajarkan Luling padanya, dan mata Nyonya Yan barusan setenang air. Sebagai kamar dagang terbesar di Danau Qiandao, kamar dagang Tiguk-guk tidak akan berbohong kepada siapapun. Luli berpikir sejenak dan berkata, kalian bisa menentukan harga. Nyonya Yan merenung sejenak dan berkata, 1 buah cacing darah dan 20 kristal misterius. Ini adalah harga tertinggi yang bisa saya dapatkan. Jika itu Bai Guanxi, dia tidak memiliki otoritas ini. 20 kristal misterius. Napas Liu Yi menjadi cepat, tetapi masih tidak ada emosi di wajah Luli. Dia berpikir sejenak dan berkata, Nyonya Yan, buah cacing darah saya dapat disuplai untuk waktu yang lama, dan kami dapat menjamin pasokan eksklusif untukmu. Pasokan jangka panjang. Nyonya Yan dan manajer Bai saling berpandangan dengan tatapan keheranan di mata mereka, karena buah cacing darah kualitas terbaik yang pernah muncul selama ribuan tahun adalah yang berasal dari Pulau Jahat Darah. Mereka berdua mengira Luli dan yang lainnya mendapatkannya di tempat asing, tapi mereka tidak menyangka bisa menyediakannya untuk waktu yang lama.
Nyonya Yan berpikir sejenak dan berkata dengan sangat tegas masing-masing 25 kristal misterius, tetapi mereka harus dipasok secara eksklusif. Jika kami menemukan Anda menjual kepada orang luar, kami akan meminta pertanggungjawaban Anda. Membuat kesepakatan, Luli akhirnya tersenyum, mengulurkan tangannya dan berkata, selamat bekerja sama. Nyonya Yan terkejut, lalu tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menepuk Luli. Liu Yi di sana sepertinya masih dalam mimpi, sedikit sulit dipercaya. 500 buah cacing darah dijual seharga lebih dari 10.000 suguk-guk. Keluarga Liu tidak perlu khawatir tentang suguk-guk dan sumber daya untuk waktu yang singkat. Nyonya Yan melambaikan tangannya dan meminta manajer Bai untuk menangani sisanya. Dia memandang Luli sambil tersenyum dan berkata, saudaraku, aku belum tahu siapa namamu. Dan saudari ini. Luli tidak menyembunyikan apapun. Terlalu mudah bagi Nyonya Yan untuk memeriksa latar belakangnya. Dia berkata, nama saya Luli, Luli yang aneh. Ini Liu Yi, kepala keluarga saya. Pemimpin klan. Nyonya Yan sedikit terkejut, tapi dia tidak berkata apa-apa, mengobrol sebentar dan pergi. Manajer Bai juga membawakan Xuan Jing, tapi itu bukan tas Xuan Jing, tapi sebuah tanda. Manajer Bai menjelaskan ini adalah token kamar dagang kami. Ada cabang di semua pulau tingkat 4. Anda dapat pergi ke cabang manapun untuk menukarkan Xuan Jing. Setelah token disempurnakan, jumlah Xuan Jing akan menjadi ditampilkan. Ini membuat bahkan jika kartunya hilang, tidak apa-apa. Jika bukan karena saya tidak akan bisa mendapatkan Xuan Jing. Luli melemparkan token itu kepada Liu Yi, yang menggunakan kekuatan misteriusnya untuk dengan mudah memperbaiki token itu, nomornya juga ditampilkan di sana, 12.500. Liu Yi telah mendengar token semacam ini dan mengangguk, mengatakan itu tidak masalah. Dia juga melemparkan token itu ke Guanxi Bai dan memintanya untuk menukarnya dengan 3.000 suguk-guk. Mereka tidak memiliki suguk-guk dan mengambil kembali susunan teleportasi. Setelah Bai Guanxi mendapatkan Xuan Jing sebagai imbalan, Liu Yi bertanya lagi ngomong-ngomong, Guanxi Bai, berapa banyak kristal Xuan yang Anda miliki untuk pil Tian Xuan? Manajer Bai menjawab jika orang luar datang untuk membelinya, harganya 100 kristal misterius. Anda adalah tamu terhormat kami sekarang, jadi Anda hanya perlu 80 kristal misterius. Terima kasih, Manajer Bai. Liu Yi mengangguk. Harganya sangat adil, 20 kristal Xuan lebih murah daripada yang ada di pasaran. Dia menyerahkan token itu lagi dan berkata, bantu saya membeli 50 kristal Xuan. Manajer Bai pergi lagi, dan Luli bertanya dengan bingung mengapa kamu membeli begitu banyak pil Tian Xuan. Untuk apa pil ini? Liu Yi tersenyum tipis dan berkata, ini untuk latihanmu. Berikan padaku. Luli terkejut, Liu Yi menghabiskan 4.000 kristal mendalam, tetapi apakah itu diberikan kepadanya? Liu Yi menjelaskan di masa depan, keluarga Liu akan terus memberi Anda pil Tian Xuan untuk Anda praktikkan. Bahkan jika ada lebih banyak suguk-guk di masa depan, saya akan membelikan Anda pil Seng Xuan. Jika Anda tidak mengandalkan ramuan untuk berlatih di alam laut ilahi, itu akan terlalu lambat. Dengan Tian Xuan dan kecepatan kultivasi Anda dapat ditingkatkan 10 kali lipat. Tidak ada orang kuat di keluarga Liu sekarang. Semakin kuat Anda adalah, semakin aman keluarga Liu. Saya ini tidak sepenuhnya untuk Anda, tetapi juga untuk keluarga Liu. Jangan ditunda, bagaimana buah cacing darah bisa dibudidayakan tanpa Anda? 10 kali. Mata Luli berbinar. Saat dia mengasingkan diri di Pulau Naga Darah, dia merasa kecepatan kultivasinya terlalu lambat. Jika dia bisa meningkatkannya lebih dari 10 kali lipat, dia akan segera bisa mencapai tahap tengah, akhir, dan puncak, dari alam laut ilahi. Dia tidak menundanya. Blood Cordyceps tidak dapat dibudidayakan tanpa gigi binatang itu. Akan sangat tidak aman jika dia tidak memaksa keluarga Liu. Ada terlalu banyak hal yang harus dia lakukan dan perlu segera meningkatkan efektivitas tempurnya. Segera, 50 pil Tian Xuan dikirimkan, dan Luli serta Liu Yi meninggalkan kamar dagang Tian Yu dan berjalan menuju penginapan. Bersiaplah untuk mengemas barang-barang Anda dan berteleportasi kembali ke kota Luosen hari ini, lalu kembali ke Pulau Naga Darah. Setelah mengantar mereka berdua pergi, pramugara Bai memasuki aula samping, tempat Nyonya Yan berbaring dengan malas miring, sepertinya sedang istirahat makan siang. Tubuh halusnya terbentang dan indah. Pramugara Bai menatap wajah Nyonya Yan dan bertanya, Nyonya, mereka sudah pergi. Oh, Nyonya Yan bahkan tidak membuka matanya, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut segera kirim seseorang untuk memeriksa identitas kedua orang itu dan meminta informasi detailnya. Ini,
Manajer Bai sedikit bingung. Kamar dagang penjara surgawi menerima banyak orang misterius setiap hari, tetapi mereka tidak pernah memeriksa latar belakang pihak lain. Kamar dagang Tianyu hanya akan berbisnis dan tidak akan terlibat dalam perselisihan apapun. Hal ini diputuskan oleh orang tua Tianyu ketika ia mendirikan kamar dagang. Jika Luli dan Liu Yi diselidiki, manajer Bai harus melaporkannya kepada keluarga dan meminta ruang pramuka keluarga untuk menyelidikinya. Kamar dagang tidak memiliki kemampuan ini. Anak itu tidak sederhana. Nyonya Yan tiba-tiba duduk, matanya bersinar terang, dan berkata, saya baru saja mencari jiwa pemuda ini, tapi ternyata saya tidak bisa. Bagaimana bisa? Manajer Bai tampak terkejut, dan kemudian berkata dengan suara serius, bagaimana kalau melaporkan situasi ini kepada keluarga? Biarkan keluarga maju untuk merekrutnya. Tidak butuh. Nyonya Yan melambaikan tangannya dan berkata, pemuda ini masih terlalu lemah untuk menjadi pejuang garis keturunan. Periksa informasinya terlebih dahulu dan amati secara rahasia. Lagi pula, dia sering datang untuk menjual buah cacing darah, jadi ada banyak peluang. Bagus. Manajer Bai turun untuk membuat pengaturan, dan Nyonya Yan menunjukkan senyuman menawan di bibirnya dan bergumam, istri saya telah melepaskan teknik rahasianya, tetapi itu tidak dapat mempengaruhi keadaan pikiran si kecil ini. Menarik, menarik. 110.